habis di akupuntur sama dokter Freddy. Duh, rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya. Pas ditusuk itu ada perubahannya itu langsung gitu. Enak, pinggangnya langsung enak. Saya menjalankan terapi bersama dokter Freddy sebanyak 5 kali. Dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan, yaitu 1 kilo pertama di minggu pertama. Lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak 5 kali, berat badan saya yang awal mulanya 59 kilo, sekarang menjadi 52 kilo. Dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar. Terima kasih. Ya, selamat siang para TVian dimanapun Anda berada. Saya Stefanus Rizal dari Studio 2 dalam acara PILS, PraTV Interaktif Live Streaming. Seperti biasa di acara hari Kamis, Freddy's Journal, belajar sehat bersama Dr. Freddy. Dan siang hari ini kita akan membahas akupunktur untuk gangguan tidur atau insomnia. Dan bersama saya di studio sudah ada Dr. Freddy. Selamat siang. Selamat siang, Ko Rizal dan Prativian semuanya, sehat selalu. Sehat, kita semua sehat selalu ya, dan tetap jaga protokol kesehatan. Dan siang hari ini saya ingin menyapa juga yang sudah hadir di dalam Zoom kita. Oh ya, acara ini dapat dinikmati melalui Zoom dan YouTube Sangga Prativi ya, para TVian semuanya. Jadi jangan khawatir. Siang hari ini saya ingin menyapa Ibu Sri dan Dr. Sally. Selamat siang, apa kabar? Ya, salam sehat. Salam sehat. Luar biasa. Oke. Sehat semuanya ya? Sehat. Oke. Fred, ini apa namanya, kita siang hari ini bahas tentang akupuntur untuk gangguan tidur ya. Nah, atau kita sebutnya insomnia. Sebenarnya apa sih itu si insomnia itu sebenarnya? Nah, jangan kebalik ya, Ko Rizal. Insomnia bukan amnesia. Oh ya. Itu suka kebalik tuh masyarakat, insomnia sama amnesia itu gitu ya. berbeda. Insomnia itu adalah gangguan tidur gitu ya. Sedangkan amnesia itu lupa ingatan, hilang ingatan. Iya, betul. Jadi insomnia sama amnesia itu dua hal yang totally different ya, benar-benar berbeda. Nah, jadi mungkin boleh dibuka slide saya. Nah, jadi pertama-tama kita bahas tentang insomnia. Insomnia itu kalau orang bilang sulit tidur sebenarnya belum tentu sulit tidur, Ko Rizal. Jadi makanya saya ngambil topik atau judul itu gangguan tidur. Gangguan tidur. Bukan sulit tidur gitu. Karena kriterianya ini ada seperti ini nih. Jadi kriterianya itu harus ada 4 nih, semuanya terpenuhi. Yang pertama, dia adalah sulit untuk masuk ke dalam tidur, sulit untuk jatuh tertidur. Oke. Gitu ya. Jadi dari posisi kita bangun, fully alert, awake gitu ya, sadar. Nah, kita untuk masuk ke dalam kondisi tidur, jatuh dalam tidur gitu, itu sulit. Itu yang pertama. Oke. Gitu. Yang kedua adalah si pasiennya atau kita bisa tidur, kita bisa masuk dalam posisi tidur, kondisi tidur, tapi kita sulit untuk mempertahankan tidur. Jadi kita baru tidur entah berapa jam atau berapa menit lah, bahkan nggak mampu untuk mempertahankan tidur. Jadi bangun lagi, terus bisa tidur lagi, tapi bangun lagi. Jadi dikit-dikit bangun. Dikit-dikit bangun. Tapi bukan artinya bangun karena sesuatu gitu, bukan? Bukan. Hanya bangun sendiri. Dan bangunnya itu benar-benar nggak bisa tidur lagi, ulang lagi ya? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Oke. Jadi ini yang kedua ini, sering bangun, nggak pengen pipis, nggak ada keberisikan, nggak ada telepon, nggak ada apa-apa, bangun sendiri. Tapi bangun sendiri otomatis. Oke, baik. Nah, itu juga termasuk insomnia, Ko Rizal dan Prativian. Jadi bukan cuma sulit untuk masuk atau jatuh tertidur, tetapi kesulitan untuk mempertahankan tidur. Nah, itu juga termasuk insomnia. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah early awakening. Jadi si pasiennya bisa tidur, masuk, bisa mudah, dan dia juga mudah dan bisa untuk mempertahankan tidur, dan Prativian. Nah, tapi si pasiennya itu belum jamnya bangun, belum pagi, sudah kebangun duluan. Belum alarm, belum bunyi, sudah bangun duluan. Oke. Gitu. Katakanlah alarm di set mungkin jam 5 atau jam 6 pagi,
si pasiennya mungkin jam 4 atau jam 3 bahkan udah bangun sendiri tanpa ada apapun. Gantiin ayam nih berarti ya. Betul. Ganti ayam berkokok. Ayam berkokok wae belum dia udah bangun. Nah itu jadi bisa tidur, masuk tidur bisa, mempertahankan tidur bisa, tapi di akhirnya itu bangun lebih dulu dibandingkan yang Bangun diinginkan. lebih dulu, oke. Gitu ya, itu yang ketiga, poin yang ketiga. Yang keempat adalah daytime impairment manifested by at least one of the following. Jadi karena tidurnya malam itu tidak bagus lah ya, tidak bagus. Nah akhirnya dampaknya pada siang hari, pada daytime. Nah, sekurang-kurangnya salah satu nih bisa dia lemah gitu ya, lelah gitu ya, nggak bersemangat, nggak fit gitu. Yang kedua adalah tidak bisa konsentrasi. Kehilangan konsentrasi Sulit untuk memperhatikan sesuatu gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah social or vocational educational dysfunction. Jadi artinya si pasiennya atau orang tersebut itu sulit untuk belajar, sulit untuk bekerja, sulit untuk bersosialisasi. Gitu. Berarti berhubungan dengan yang paling atas, malas ngapa-ngapain berarti ya. Betul. Jadi dampaknya itu pada siang harinya. Siang hari. Karena tidur malamnya nggak bagus. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah mood disturbance or irritability. Jadi pada saat ketemu orang, karena dia kan menghindari orang ya. Tadi yang poin nomor 3 itu kan dia kan menghindari orang. Betul. Males untuk bersosialisasi. Jadi terganggu ya. Pada saat dia terpaksa bersosialisasi, entah dipanggil bosnya, entah dipanggil temannya, nah akhirnya dia irritable, jadi mudah marah, emosional, iya. Gitu. Misalnya apa ya? Misalnya di jalanan naik mobil, naik motor, emosian gitu. Nah mungkin malamnya sulit tidur, susah tidur. Jangan-jangan orang-orang yang sering marah atau emosional bisa jadi gara-gara kesulitan tidur ya? Bisa salah satunya. Ya tinggal kita ini aja diperiksa lebih lanjut ya. Betul, digali lebih dalam lagi. Iya, betul. Nah, yang berikutnya poin ke berapa tuh? Kelima ya. Daytime sleepiness. Jadi pada saat siang hari otomatis ngantuk. Ya, pada saat siang hari kita ngantuk. Bahkan kadang-kadang belum jamnya tidur siang, mungkin bangsa jam 10, jam 11 pun dia udah ngantuk. Sudah ngantuk. Karena malamnya tidurnya nggak bagus. Iya. Gitu. Jam 10, jam 11 mungkin udah ngantuk. Nah, yang berikutnya adalah reduce motivation or energy. Jadi nggak punya motivasi, nggak punya energi. Orangnya loyo, nggak semangat. Iya. Seperti itu. Yang berikutnya lagi adalah increase errors or accidents. Jadi karena susah konsentrasi tadi ya, di poin nomor berapa tuh? Nomor 2. Susah konsentrasi, akhirnya banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan. Iya. Ya, ini kalau dalam keadaan berkendara, ini berbahaya sekali ya. Bahaya. Makanya banyak kecelakaan. Iya. Kalau misalnya ulangan, salah, error masih bisa remedial kan? Masih bisa hair ya. Tapi kalau kecelakaan kan nggak mungkin remedial ya. Ya, makanya itu dia. Jadi meningkatnya jumlah kecelakaan, meningkatnya jumlah kesalahan bisa salah satunya disebabkan oleh gangguan tidur ini. Gitu. Yang berikutnya adalah behavioral problems such as hyperactivity, impulsivity, or aggression. Ini terutama pada anak-anak dan remaja. Jadi hiperaktif itu bagian dari susah tidur? Susah tidur. Oh iya? Susah tidur. Jadi, tapi ini banyak pada anak-anak. Banyak anak-anak ya. Anak-anak dan remaja. Karena dia susah tidur, jadi dia agresif. Efeknya berbeda dengan orang dewasa ya? Iya. Kalau orang dewasa mungkin kan lemas tadi ya, nggak mau bersosialisasi. Tapi justru kalau anak-anak ini remaja malah hiperaktif ya? Hiperaktif gitu. Karena pada saat orang dewasa itu kita sudah relatif ya, sudah bisa mengendalikan emosi kita, sudah bisa mengendalikan mood kita gitu ya. Walaupun tidak semua, tapi secara umum seperti itu. Iya. Nah, tapi kalau anak-anak atau remaja kan dia masih bergejolak, emosinya masih bergejolak, hormonnya juga masih bergejolak. Jadi bisa menimbulkan hiperaktivitas, impulsivitas, dan agresi. Wow. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ongoing worry about sleep. Jadi selalu khawatir terus. Nanti malam saya bisa tidur nggak ya? Oh, gitu Nanti malam ya. saya bisa tidur nggak ya? Kalau udah mulai sore atau menjelang malam, dia udah mulai khawatir tuh, udah mulai cemas tuh. Keluarga saya bisa tidur. Orang tua, pasangan saya, anak saya bisa tidur. Saya bisa nggak ya? Besok saya mau kerja lagi loh. Ini berarti efeknya lebih pada psikologis juga ya, akhirnya ya, yang terakhir ini ya. Betul. Jadi muncul kecemasan gitu ya, kekhawatiran yang berlebihan. Nah, sebenarnya memang sulit tidur ini atau gangguan tidur ini itu masalah yang kompleks, Rizal dan Prativian. Jadi nggak bisa hanya ditangani dari psikologi. Psikologi ada pasti ya, psikologi ada, masalah saraf-saraf juga ada, masalah hormonal juga ada. Itu kompleks jadi tidur itu walaupun kelihatannya sederhana, kelihatannya simpel, tapi di sana itu banyak sekali yang terlibat, kompleks sekali.
gitu. Ya, ya, ya. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah terjadi at least 3 times a week. Jadi setidaknya 3 kali dalam seminggu. Dan sekurang-kurangnya itu Satu selama 1 bulan. bulan. Ini yang disebut namanya insomnia akut, Korizal dan Prativian. Insomnia akut. Tapi kalau sudah lebih daripada 3 bulan, ya batasnya kan 1 bulan lebih ya, itu namanya insomnia akut. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan, itu adalah insomnia yang kronik. Seperti pernah saya jelaskan, akut sama kronik itu bukan dilihat dari keparahannya, tapi dilihat dari lama waktunya. Sudah berapa lama si pasien atau penderita itu mengalami. Gitu. Jadi kalau baru 1 bulan lebih dinamakan akut, 3 bulan lebih namanya kronik. Gitu ya, Korizal dan Prativian. Nah, jadi kalau misalnya baru 1 malam doang nih gangguan tidur, itu nggak bisa disebut insomnia. Nggak bisa disebut insomnia. Nah, terus yang berikutnya lagi yang paling bawah yang cukup penting juga adalah not related to inadequate opportunity. Jadi bukan berarti karena tidak punya kesempatan tidur itu dibilang insomnia. Enggak. Kalau memang orangnya sibuk sekali sampai jam tidurnya hanya 2 jam, 3 jam, ya itu nggak bisa dibilang insomnia. I see. Gitu. Nah, an inappropriate sleep environment, misalnya dia lingkungannya berisik, rumahnya berisik, di pinggir rel kereta api, kan di Jakarta banyak tuh yang seperti itu ya. Di pinggir rel kereta api, setiap kali rel kereta dia getar, dia bunyi, berisik gitu. Nah, itu juga nggak bisa dibilang insomnia, karena memang lingkungannya tidak mendukung seseorang untuk tidur yang baik. Gitu. Or another sleep disorder, misalnya karena penyakit, karena obat-obatan, pencandu narkoba. Ini lain lagi ya. Nah, itu nggak bisa dibilang insomnia. Tapi tadi yang inadequate opportunity itu gimana tadi penjelasannya? Misalnya, misalnya Korizal lah ya, sibuk sekali. Sehari kerja misalnya 20 jam misalnya ya. Nah, terus sisanya tinggal 4 jam ya. Belum perjalanan, belum mandi, belum makan. Nah, jadi waktu tidur itu sangat sedikit. Ini mungkin seperti model-model kayak arsitek gitu ya. Yang bisa jadi, atau ini bagian apa namanya? Atau mungkin dokter juga masuk di sini. Dokter, atau yang namanya graphic design, advertising, yang kadang-kadang kata orang dapat idenya tengah malam. Betul. Yang berarti harus jaga malam satpam. Satpam. Berarti kalau kayak begitu nggak bisa disebut gangguan tidur ya? Nggak bisa. Karena memang dia udah harus seperti itu. Ada tuntutan seperti itu. I see. Gitu. Jadi insomnia itu adalah kesempatannya ada, lingkungannya mendukung, ya nggak ada penyakit dan nggak ada ketergantungan obat-obatan, narkoba segala macam, tapi tidurnya nggak bagus. Jadi itulah yang disebut namanya insomnia. Iya. Gitu. Jadi Prativian mesti dipahami ya bahwa ketidakmampuan kita tidur itu mesti dilihat juga faktornya ya. Penyebabnya. Jadi kalau misalnya Anda masih memang memang bekerja seperti yang tadi disebutkan ya kan, pekerjaan-pekerjaan tersebut, lalu lingkungan tidak mendukung atau punya penyakit, berarti tidak dapat disebut semacam gangguan tidur, insomnia. Tapi kalau misalnya punya kesempatan, lingkungan mendukung dan tiba-tiba terganggu, barulah ini yang kita sebut semacam insomnia ya. Ya, kalau kriterianya di atas dan kriteria memenuhi dan ada 4 ya jenisnya ya. Oke. Itu terpenuhi. Nah, jadi sekarang pertanyaannya sebenarnya ya. Sebenarnya berapa jam sih anak remaja cukup tidur malam hari dan orang dewasa? Nah, good question tuh, Korizal. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, memang bervariasi, Korizal dan Prativian. Dan itu sampai saat ini pun WHO masih terus melakukan penelitian-penelitian. Sebenarnya yang bagus itu tidur itu berapa lama sih? Iya. Nah, tapi secara umum, gambaran secara umum adalah pada saat kita masih anak-anak, pada saat kita balita, terus di atas 5 tahun, terus pada saat kita remaja, pada saat kita dewasa, terus habis itu lansia gitu ya, itu jumlah tidur itu semakin menurun, jumlah jam tidur makin berkurang ya. Makin berkurang. Jadi jangan heran bahwa mungkin Prativian baru ada yang punya bayi, tidurnya lama sekali. Dalam 1 hari itu mungkin sebagian besar waktunya dipakai untuk tidur. Gitu. Itu normal sekali. Jadi jangan panik ya orang tuanya ya. Langsung dibawa ke UGD. Jangan panik dan jangan berpikiran bahwa tidurnya bayi itu jumlahnya sama seperti orang dewasa, beda sekali. Gitu. Nah, semakin dia bertambah usia menjadi anak di atas 5 tahun dan naik lagi menjadi remaja, naik lagi menjadi dewasa, jumlah jam tidur itu semakin berkurang. Bahkan lansia-lansia itu jumlah jam tidurnya makin sedikit lagi. Gitu, makin sedikit lagi. Dan kalau ditanya angkanya berapa sih? Sampai saat ini yang penelitian WHO yang terbaik untuk jam tidur dewasa ya, itu 7 jam.
Korizal dan 7 Prativian. jam ya untuk 7 jam. dewasa. Bukan 8 jam ya, Prativian ya. Oh. Dulu waktu kita masih kecil kan mungkin kita diajarin ya Iya. sama guru kita. Benar, 8 jam kan? 8 jam sehari tidur gitu ya. Kenapa sekarang berkurang? Nah, karena setelah ada penelitian nih, Korizal dan Prativian. Jadi, kalau misalnya orang-orang dikumpulin, penelitian gitu kan, orang-orang dikumpulin dengan kondisi-kondisi yang relatif sama gitu ya. Nah, itu dibandingkan, ada orang yang tidurnya 5 jam, ada yang 6 jam, ada yang 7 jam, 8 jam, 9 jam, dan seterusnya. Oke. Nah, ternyata angka harapan hidup, ini kita bicara angka harapan hidup, itu yang paling panjang umurnya, itu adalah yang 7 jam. Oh, begitu ya? Oke. Jadi kalau kurang dari 7 jam atau lebih dari 7 jam, itu angka harapan hidupnya tidak sepanjang yang 7 jam. Tidak sepanjang yang 7 jam. Wah, ini pengetahuan baru nih untuk Prativian ya. Bagi Anda yang menginginkan mungkin orang tuanya lebih lama hidup. Nah, kalau lansia, berapa jam? Apa sama? Sama. Oh, Sama. gitu. Tapi memang Tapi katanya menurun. Betul. Karena menurunnya itu makanya biasanya pada lansia itu nggak bisa dalam 1 malam, itu langsung 7 jam. Oh, I see. Jadi kalau pada lansia itu kita sarankan karena mereka Menyicil. menyicil. Karena mereka kan pekerjaan otomatis sudah tidak Iya, terlalu iya, padat iya, ya, iya, dibandingkan iya. dengan dewasa yang biasa. Nah, akhirnya mungkin boleh dicicil 5 jam pada malam hari, 2 jam pada siang hari itu boleh. Atau enggak, misalnya bangun pagi jam 4, lalu sarapan, habis sarapan bisa tidur lagi 2 jam, boleh. lalu drakor gitu ya, terus makan siang, tidur lagi gitu ya. Boleh. Nah, intinya pokoknya totali dari 24 jam, kita harus memenuhi syarat untuk tidur 7 jam. 7 jam. Kalau memang kita menginginkan ibaratnya apa namanya tingkat Umur yang panjang. panjang, harapan hidup yang panjang. Salah satunya ya, walaupun umur panjang nanti banyak sekali faktornya. Tapi salah satunya adalah jumlah jam tidur itu 7 jam. Oke. Nah, tadi saya menarik bahwa tadi dikatakan bahwa kalau anak remaja atau anak-anak kurang tidur, ya, mereka tuh mengalami apa yang namanya hiperaktif atau agresi dan sebagainya. Tapi kita masih ingat dulu waktu masih kecil kata orang tua begini, jangan terlalu aktif, nanti kalau malam malah nggak bisa tidur. Gitu, ya kan? Atau nanti malam nangis tidurnya. Nah, itu merupakan mitos atau memang kenyataan sebenarnya? Sebenarnya kalau pola pikirnya seperti itu mitos, Korizal dan Prativian. Tapi kalau misalnya pola pikirnya dibalik, itu kenyataan. Jadi misalnya anak yang nggak bisa tidur, itu akan jadi irritable, itu akan jadi hiperaktif. Jadi bukan terbalik, hiperaktif membuat malamnya susah tidur, bukan. Bukan. Contoh lah paling simpel, misalnya anak kita diajak olahraga lah, siang pagi hari atau siang hari atau sore harinya gitu ya. Mungkin pada pandemi gini bisa di dalam rumah olahraganya. Nah, capek kan tuh. Ya, Entah betul. dia main bola kayak, entah dia main basket kayak, segala macam, atau dia bahkan jogging aja gitu. Nah, malamnya tidur dia. Malamnya tidur. Walaupun pada pagi, siang, sorenya dia beraktivitas olahraga. Malamnya bisa tidur. Malamnya bisa tidur Bisa ya, tidur. dapat tidur ya. Nah, Oke. justru anak-anak yang kurang tidur pada malam harinya, kenapa pada pagi atau siang harinya itu jadi hiperaktivitas, jadi rewel? Itu artinya mereka itu menginginkan perhatian. Karena pada malam harinya si anak itu nggak bisa tidur, itu merasa tidak diperhatikan yang cukup, tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Karena kan orang tuanya juga butuh tidur ya pada malam hari. Nah, akhirnya pada saat siang harinya, pagi harinya, di mana orang tuanya sudah bangun, si anak itu mencari perhatian dari orang tuanya. Butuh perhatian. Oke. Nah, sekarang kalau orang punya gangguan tidur ini bahaya apa enggak sih? Selain ada faktor-faktor tadi, misalnya agresi atau misalnya kurang konsentrasi dan sebagainya, tapi secara kesehatan, apakah ada bahaya tertentu? Kalau kurang tidurnya baru terjadi, gitu ya, mungkin boleh dibuka juga sambil dibuka slide saya. Kalau kurang tidurnya itu baru saja terjadi, itu nggak bahaya. Maksudnya baru saja terjadi itu? Misalnya tidurnya Korizal selama ini cukup gitu ya, cuma 1 malam doang nih Korizal kurang tidur. Oh, artinya baru baru 1 malam doang kan, itu nggak bisa disebut insomnia ya. Betul. Baru terjadi susah tidurnya, sulit tidur, gangguan tidur. Nah, terus besokannya bisa lagi tidur normal lagi. Itu nggak menimbulkan Nggak apa-apa ya. Karena badan kita itu punya yang namanya toleransi, tolerable gitu. Boleh turun lagi slide-nya. Nah ini, jadi kalau pertanyaannya Korizal tadi, bahayanya apa sih? Nah ini bahaya pada saat jangka panjang, insomnia jangka panjang. Yang benar-benar udah jangka panjang ya. Panjang, jadi bukan baru terkena, baru yang tadi sekali. seperti mengikuti tadi, dalam waktu 1 bulan ada 3 kali gangguan selama 1 minggu. Ini efeknya seperti ini ya? Efeknya seperti ini.
efeknya seperti ini. Ini yang akut sudah terjadi, apalagi yang kronik, Korizal, yang sudah lebih dari 3 bulan seperti itu terus. Mungkin udah ada yang 1 tahun atau mungkin udah bertahun-tahun. Ini bisa menyebabkan hal-hal seperti ini banyak sekali, mulai dari psikologis, dari penurunan performance, performa kita menurun, bisa slow reaction time, jadi kita agak tell me, agak lemot gitu. Agak lemot, kurang responsif, betul. Meningkatnya risiko depresi. Depresi tahu ya Korizal ya, Stefanus ya. Jadi orangnya murung, orangnya nggak mau ketemu orang, pengen menyendiri aja di dalam kamar, menutup diri, nggak mau makan. Ini yang kalau udah parah, yang lari ujung-ujungnya bisa bunuh diri ya. Betul, ujung-ujungnya bisa bunuh diri. Nah, terus yang keempat adalah risk of anxiety disorder, jadi cemas berlebihan. Gitu. Dalam hidup kan kita boleh ya cemas ya, boleh kita khawatir akan segala sesuatu, tapi kalau berlebihan itu nggak boleh. Iya, betul. Gitu, cemas berlebihan, nah itu juga salah satunya. Nah, yang berikutnya lagi, yang bawahnya adalah pure immune system function. Nah, ini penting sekali nih pada saat pandemi sekarang. Jadi pada saat orang kurang tidur, orang mengalami gangguan tidur atau insomnia, terjadi penurunan fungsi imun kita, daya tahan tubuh kita. Jadi daya tahan tubuh kita yang tadinya fit, kita mampu menangkal ya segala macam dari luar, infeksi dari luar. Nah, pada saat orang mengalami insomnia, dia menurun. Iya. Karena udara kita, makanan, minuman kita, itu nggak ada yang benar-benar steril, nggak ada kuman, itu nggak ada. Nggak ada. Semua ada. Lalu hubungannya dengan tidur apa? Nah, pada saat orang kurang tidur, terjadi masalah hormonal, Korizal. Hormonal. Nah, karena terjadi masalah hormonalnya itu, otomatis si fungsi imun kita, fungsi daya tahan tubuh kita itu menurun. Gitu. Kalau nanti perhatikan ada yang mau mencari lebih dalam lagi, gitu ya, mungkin bisa di googling, cari yang namanya interleukin. Itu banyak tuh, interleukin IL4, IL10, IL8. Nah, berhubungan sama nanti sel T, sel B. Nah, itu semuanya mainnya imunitas semuanya. Jadi sebenarnya justru di saat-saat pandemi kayak gini, bagus kalau kita dapat tidur dengan cukup ya. Cukup, bukan berlebihan. Sehingga imunnya otomatis berkembang ya. Terjaga. Gitu. Makanya kalau misalnya orang mau divaksin apapun ya, bukan cuma vaksin COVID itu, selalu ditanya tidurnya gimana sebelumnya. Udah cukup belum? Sekarang lagi fit apa enggak? Lagi sakit atau enggak? Soalnya kalau misalnya si pasiennya lagi sakit, lagi demam, itu nggak boleh divaksin. Gitu. Ini saya takutnya gini, ada yang mendengar kayak gini, kalau tidur imun bertambah. Nah, kalau tidurnya sampai kelamaan? Nah, itu. Kalau tidurnya kelamaan pun juga turun. Jadi yang optimal itu adalah 7 jam sehari. Jadi kekurangan, kelebihan tetap tidak menambah imun ya, justru malah tidak baik ya? Malah tidak baik, malah tidak bagus. Gitu. Kan kebiasaan sekarang kan kayak begitu tuh, buat orang dewasa itu sehari-hari weekdays, Senin sampai Jumat atau mungkin Sabtu kerja setengah mati gitu ya. Terus akhirnya kurang tidur, akhirnya dibalesnya pada nebus hari Sabtu atau Minggu. Iya, hari Sabtu atau Minggu nebusnya di situ. Bisa 12 jam, 16 jam ya? Bisa. Nah, itu pun nggak bagus. Iya. Nggak bagus. Jadi kurang tidur, ditebusnya di weekend, akhirnya weekendnya berlebihan gitu ya, itu juga nggak bagus. Gitu. Ya, yang berikutnya adalah overweight or obesity. Ya, betul. Ya, berhubungan sama yang sesi yang lalu itu tentang obesitas. Overweight atau obesitas itu juga salah satunya dipengaruhi oleh gangguan tidur. Betul. Orang gangguan tidur, dia akhirnya makan terus gitu ya, karena dia susah tidur kan. Kalau misalnya malam orang-orang pada tidur, keluarganya pada tidur, dianya nonton TV sambil ngemil gitu. Ya obesitas lah. Udah kayak tikus nih ya, malam hari keluar. Buka kulkas gitu ya. Tapi saya punya pengalaman nih, Prativian, gara-gara soal overweight dan obesitas ini ya. Awalnya saya nggak ngerti bahwa kenapa, nah kalau di bawahnya kan ada high blood pressure ya, tekanan darah tinggi gitu ya. Betul. Nah, saya itu kan mengalami habis pasaring jantung tahun 2014, keadaan saya bagus tuh, tekanan darah saya bagus. Tapi entah bagaimana dalam waktu beberapa bulan kemudian terakhir sebelum saya COVID itu, saya mengalami tekanan darah tinggi kan, sampai akhirnya dapat ini. Lalu kemudian berat tubuh saya tuh meningkat dari sejak tahun berapa ya, 2014. Naik terus kan? Nah, jadi ternyata saya baru tahu dan membuktikan, mengatakan benar bahwa ternyata kalau kita kurang tidur, ya kita mengalami obesitas. Mengapa saya bilang demikian? Karena beberapa kali ini saya masih mengalami treatment dari Dr. Freddy untuk obesitas, dan hasil dari akupuntur itu membuat saya mudah tidur.
Kalau dulu tuh saya tapi nah ini nanti saya akan bertanya tuh ya. Nah. Tapi kalau dulu tuh saya cuma tidur 2 jam 3 jam gitu ya. Sehari ya? Sehari. Nah, kalau sekarang ini saya bisa tidur 6 jam. Oh, Itu udah lumayan, satu prestasi ya. lumayan. Gitu, udah bisa itu. Dan ternyata memang berat tubuh tuh ternyata menurun ya. Tentunya dengan olahraga, lalu dengan diet dan Oh, iya. dan ternyata memang efeknya tuh luar biasa. Hmm. Berat tubuh saya tuh lebih cepat menurunnya dibandingkan kalau cuma sekedar diet gitu atau olahraga doang. Gitu. Ya nanti ada hal yang saya mau tanyakan juga gitu ya. Lalu juga kita ngelihat bahwa insomnia ini juga mengalami gangguan hati ya. Hati betul ya. Jadi bukan hati, itu risk of heart disease Oh, maksudnya sorry, jantung. Jadi Jantung ya. high blood pressure dia bikin tekanan darah tinggi, otomatis ya kalau orang tidur kan tensi bisa naik, ada yang malah turun kok Rizal dan Prativian. Jadi bisa high sebenarnya, Jadi bisa rendah. low juga, low blood pressure itu juga bisa. Nah, terus yang berikutnya risk of heart disease, otomatis lah ya, karena pada saat kita tidur gitu kan, kita kan istirahat, otomatis jantung kita istirahat walaupun nggak berhenti ya kalau jantung kita kan selesai gitu ya. Jantung kita juga beristirahat, dia berdetak dalam jumlah yang lebih lambat dibandingkan pada saat kita lagi awake, apalagi lagi olahraga gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah risk of diabetes. Jadi kayak tadi saya katakan bahwa nanti pada saat orang terkena gangguan tidur, dia terjadi masalah hormonal. Dan diabetes itu adalah salah satu masalah hormonal, hormon insulin. Iya, betul. Gitu ya. Nah, jadi termasuk risk of diabetes. Gitu. Mungkin di bagian bawah lagi. Di bawah lagi. Oh, udah habis ya? Habis. Oke, jadi seperti ini. Oke. Berarti kita ngelihat bahwa ini efeknya luar biasa kalau orang mengalami gangguan tidur ya. Iya. Dan jadi sebenarnya kalau saya boleh kesimpulkan bahwa kenapa gunanya tidur sebenarnya juga salah satu syarat untuk membuat organ tubuh kita tidak bekerja keras ya. Ibaratnya ada saatnya mereka ya tidak memacu secara normal, tapi semacam ya lebih slow gitu ya. Atau gimana penjelasannya? Nah, betul. Jadi pertanyaan bagus juga nih, Korizal dan Prativian. Ini saya belum masukkan ke slide nih, karena saya nggak menyangka akan ditanya seperti ini. Jadi tidur itu yang udah diketahui sampai sekarang ya, tidur itu tuh dibagi menjadi 2, Korizal dan Prativian. Jadi ada yang disebut rapid eye movement atau REM. Oke, REM. REM itu rapid eye movement, jadi pergerakan mata yang cepat, gitu ya. Ada juga yang non-REM. Non-REM. Jadi non-rapid eye movement, jadi pergerakan mata dia bergerak, matanya tetap bergerak, tapi pergerakannya pelan. Oke. Jadi pada saat kita tidur pun, mata kita merem pun, mata kita bergerak. Korizal dan Prativian. Jadi jangan membayangkan pada saat kita tidur, kita matanya merem, mata kita diem aja di tengah gitu, enggak. Enggak. Jadi mata kita itu tetap bergerak. Bergerak tuh maksudnya gimana? Boleh kanan kiri, boleh atas bawah, boleh gitu ya? bergerak. Oh, saya pikir kelopak mata tertutup, matanya tetap begini. Oh enggak. Oh, tapi dia tetap bergerak. Oh, luar biasa ya. Bergerak. Kalau justru pada saat kita Dan saat bergerak ini disebut REM itu tadi. REM betul. Jadi kalau REM itu dia pergerakannya cepat tuh, Reza. Oh. Cepat gitu. Loh, memang secara normal secara kayak gini kita mata bergerak? Enggak. Kalau misalnya kita justru pada saat kita merem gitu ya, mata kita belum bergerak, diam aja begitu, itu berarti kita belum mencapai kondisi tidur. Oh, I see. Gitu ya. Jadi pada saat kondisi tidur itu ada yang namanya REM dan non-REM. Oke. Gitu ya. Nah, bedanya apa REM dan non-REM selain gerakan bola mata yang cepat sama yang agak lebih lambat gitu ya tadi ya. Nah, dalam kita tidur misalnya dalam satu malam gitu ya, dalam satu malam kita itu selalu punya siklus tidur kita. Siklus tidur kita REM dan non-REM. Dan non-REM itu dibagi lagi menjadi 4. Jadi non-REM 1, non-REM 2, non-REM 3, non-REM 4. Jadi total ada 5. Ada 5. Oke. REM itu nggak dipisah lagi, nggak dibagi-bagi lagi. Oke. Jadi REM itu 1, non-REM-nya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi total tuh ada 5 siklus gitu, 5 cycle gitu. Nah, sebenarnya yang Korizal mungkin Prativian juga pernah dengar yang namanya deep sleep. Ya, deep sleep, betul. Sleep ya, tidur dalam. Deep sleep itu yang mana sih? Di antara 5 fase tidur ini, 5 siklus tidur ini. Nah, yang namanya deep sleep itu adalah siklus tidur di non-REM. Deep sleep itu non-REM. Non-REM di siklus yang ketiga dan yang keempat. Non-REM itu berarti matanya tidak bergerak. Matanya bergerak pelan. Oh, tapi bergerak pelan. Oke. Jadi yang REM bergerak cepat, yang non-REM dia bergerak pelan. Oke. Jadi non-rapid. Jadi dia bergerak tapi non-rapid, tidak cepat gitu ya. Bergeraknya pelan. Nah, jadi yang disebut deep sleep itu adalah di non-REM bagian yang ke-3 dan yang ke-4. Ya, siklus 3 dan 4. Ada beberapa yang membagi lagi yang deep sleep itu adalah non-REM 3,
very deep sleep itu adalah non-REM 4. Oke. Gitu. Ada yang membagi seperti itu, tapi ada juga yang menggabungkan 3-4 itu namanya deep sleep. Gitu. Deep sleep. Oke. Itu ada yang membagi seperti itu, ada juga Iya, gitu ya. iya. Nah, kalau Ko Rizal mungkin pernah mimpi pada saat tidur. Iya. Mimpi itu terjadinya di fase mana sih? Ya, Kira-kira betul. ini? Nah, mimpi itu terjadinya di fase kita REM. Oh, pada saat kita rem itu malah mimpi. Malah mimpi. Jadi pada saat kita gerakan matanya cepet, gitu ya, kayak orang geter gitu ya. Nah, itu terjadinya mimpi. Mimpi. Di fase REM. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi pertanyaannya Ko Rizal, pemulihan organ-organ tubuh kita, sel-sel tubuh kita dipulihkan, jaringan kita dipulihkan, itu terjadinya di mana? Terjadinya di deep sleep ini. Jadi di bagian non-REM yang fase 3 dan fase 4. Iya. Gitu ya, fase 3, fase 4 non-REM. Ini terjadinya deep sleep atau deep sleep dan very deep sleep. Ini terjadinya pemulihan jaringan sel dan organ-organ tubuh kita. Begitu berarti. Ini kalau kita bicara deep sleep, kalau kita hubungan dengan gelombang, saya nggak tahu apakah Dr. Freddy baca juga, gelombang ini ya, delta. Oh ya, betul. Delta, yang dimana orang bisa sampai ke deep sleep ya. Oke. Jadi gelombang ini, Ko Rizal, itu sebenarnya ada beberapa gelombang. Betul. Ya, ada gelombang alfa, beta, delta, Theta, dan gamma. Betul ya, ada 5, alfa, beta, delta, theta, dan gamma. Ya, kalau misalnya kita biasa aja gitu, lagi duduk santai gitu, itu gelombang yang muncul di otak ya. Ini kita ngomongin EEG ya, elektroencephalografi, gelombang listrik di otak. Sama kayak EKG, gelombang jantung begini-begini. Otak pun juga punya gelombang listrik. Bentuknya juga sama, begini-begini grafiknya. Nah, itu gelombang alfa yang muncul. Jadi pada saat kita duduk istirahat, nggak tidur, tapi kita santai, kita nggak berpikir, kita diem aja lah. Tenang gitu ya, mungkin ngelamun kali ya malah ya. Nah, itu adalah yang muncul gelombang alfa. Ya. Gelombang beta itu baru muncul pada saat kita bekerja, kita beraktivitas. Pada saat kayak gini nih, kita berdua nih gini. Pada saat kita nyetir, ya gitu ya. Jangan sampai nyetir itu alfa ya. Ngelamun nanti. Nah, itu yang muncul gelombang beta nih, Ko Rizal. Kayak kita sekarang ini lagi talk show begini, itu yang muncul adalah gelombang beta. Ya. Nah, gelombang gamma itu naik lagi, Ko Rizal. Naik lagi pada saat kita berkonsentrasi keras, kita berusaha memecahkan masalah. Pokoknya lagi full concentration lah. Lagi full concentration, itu yang muncul adalah gelombang gamma. Gitu. Nah, sisanya tinggal 2. Sisanya tinggal gelombang theta sama gelombang delta. Gelombang theta itu adalah muncul pada saat kita itu udah mulai teler-teler, udah mulai ngantuk-ngantuk gitu ya. Nah, udah mulai ngawang-ngawang. Nah, itu gelombang theta yang muncul. Oke. Dan pada gelombang delta yang terakhir itu adalah gelombang pada saat kita tidur. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ada 5 gelombang. Tapi kan nggak semua orang tidur di dalam gini. Kalau kita bicara kembali kepada tidur ya, apalagi bicara gangguan tidur, ya kan? Taruhlah kita nggak bicara gangguan tidur. Tapi kan orang yang tidur normal belum tentu selalu nyampe pada gelombang delta. Betul ya? Betul. Bisa jadi kan ada gelombang-gelombang di mana justru mereka masih semacam kayak orang setengah tidur ayam dan sebagainya, sehingga ada yang kadang-kadang kelihatan nyenyak tapi dengar bunyi pintunya bisa kebangun. Nah, itu gara-gara faktor apa? Apakah itu dapat disebut juga semacam insomnia? Itu kalau misalnya dia memenuhi seluruh kriteria yang tadi itu bisa disebut insomnia. Jadi kayak tadi saya sebutkan tadi ada 5 fase tidur ya. Ada non-REM ada 4, REM ada 1 gitu ya. Jadi total kan ada 5 fase. Nah, kayak tadi Ko Rizal tanyakan juga bahwa kalau misalnya kita tidur-tidur ayam, gampang sekali kebangun, dengar suara dikit aja kita bisa bangun. Itu adalah fase kita di mana di gelombang 1 di non-REM, fase 1 non-REM. Itu kalau misalnya bahasa Inggrisnya dikatakan light sleep. Light sleep. Light sleep. Jadi kita tidur-tidur ayam, kita masih denger gitu. Nah, itu light sleep. Ini tidak terjadi pemulihan organ tubuh kita nggak terjadi di sini. Gitu ya. Sedangkan kalau yang fase kedua non-REM ini terjadi penurunan denyut jantung, penurunan temperatur badan kita, suhu badan kita itu mulai turun. Nah, ini adanya di fase 2 dari non-REM. Gitu ya. Jadi kalau Rizal tanyakan tadi itu di fase 1. Itu fase yang paling cetek lah. Paling cetek ya. Jadi paling cetek. Nah, jadi belum dalam, belum terjadi pemulihan apapun di sana. Nah, itu orang itu mudah sekali terbangun. Nah, ini kan nyelak sedikit ya. Kan banyak orang nih sekarang pakai smartwatch yang untuk kesehatan tuh. Nah, kan selalu ada datanya light sleep. Ya. Kalau itunya lebih banyak daripada deep sleep-nya, itu berbahaya apa enggak? Ya, otomatis
tidak terjadi pemulihan organ-organ tubuh. Gitu. Oh, hanya tidak terjadi pemulihan organ tubuh. Sebenarnya tujuan kita untuk tidur itu apa sih, Pak Rizal dan Prativian? Sebenarnya tujuan kita tidur itu selain kita membuat rileks gitu ya, kita mengistirahatkan. Oh. Jadi sama kayak kita misalnya pakai mesin, kalau misalnya terus kerja gitu lama-lama rusak. Dia juga butuh istirahat. Nah, tapi kalau istirahat terus nggak dipakai-pakai itu juga rusak. Sama juga rusak. Gitu, sama juga rusak gitu. Jadi makanya kita perlu yang namanya aktivitas, perlu namanya olahraga, kita perlu berpikir supaya nggak cepat lupa gitu ya. Nah, tapi kita juga perlu istirahat yang cukup tentunya, nggak kurang, nggak lebih. Begitu. Dan juga yang kedua, manfaat yang kedua adalah terjadinya pemulihan atau perbaikan daripada sel-sel organ tubuh kita. Oke. Gitu ya, Prativian. Jadi kalau misalnya itu tidak terjadi, kita tidak rileks, kita tidak bisa istirahat, kita tidak terjadi pemulihan atau perbaikan dari sel-sel tubuh kita, itu resikonya tadi yang udah muncul tadi itu, resiko-resikonya kalau itu dilakukan dalam waktu yang lama, 1 bulan lebih. Oke. Gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi ternyata memang tidur itu begitu pentingnya ya. Begitu. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum saya lempar kepada Prativian yang ingin bertanya, baik di Zoom maupun di YouTube channel, silakan menuliskan untuk di YouTube. Kalau yang di Zoom, kalau Anda siap, buka videonya dan langsung bertanya pada Dr. Freddy. Nah, saya mau bertanya nih, kalau saya tuh punya kebiasaan, ya, misalnya lagi baca, tiba-tiba tertidur, ya, dan tiba-tiba rasanya pulas banget. Mungkin aja cuma 15 menit atau setengah jam gitu ya, gitu. Dan kalau itu sering terjadi, sehingga mempengaruhi porsi tidur malam saya. Tapi kalau di total, gitu ya, kurang lebih mungkin 5 jam gitu ya, apakah itu termasuk baik atau tidak? Nah, ini yang perlu diperhatiin nih, Korizal dan Prativian. Jadi, untuk bisa tidur yang baik dan benar gitu ya, nggak cuma sekedar sambil baca tidur, sambil mainan gadget tidur, atau sambil nonton TV, sambil dengar musik ketiduran. Itu nggak sekedar seperti itu gitu. Karena untuk tidur yang baik dan benar itu misalnya Korizal lagi baca buku gitu, lampu nyala dong pasti ya, nggak mungkin baca dalam tiduran nggak bisa kebaca, lampu nyala terus ketiduran, berarti tidur dalam kondisi lampu nyala. Betul ya, kondisi tidur dalam waktu lampu nyala gitu ya. Nah, pada saat lampu nyala itu hormon melatonin, mungkin Korizal dan Prativian pernah dengar ya, hormon melatonin, hormon untuk kita tidur. Betul. Nah, hormon itu akan pecah karena kena sinar. Gitu. Makanya salah satu cara untuk tidur yang baik dan benar adalah kondisi kamarnya, harus gelap, supaya si hormon melatonin itu nggak pecah. Nggak pecah. Emang kalau pecah efeknya apa? Nggak terjadi perbaikan. Oh, jadi dengan dia pecah, dia justru membantu perbaikan. Dengan dia tidak pecah, dia membantu Dia perbaikan. membantu perbaikan. Kalau dia pecah, dia nggak berfungsi. Oh, gitu ya. Wow, menarik. Gitu. Dan itu makanya salah satunya nanti gadget harus dimatiin, TV dimatiin, lampu dimatiin, itu seperti itu. Dan banyak ternyata pasien-pasien yang akhirnya malah yang tanya sulit tidur, gangguan tidur, insomnia, terbantu hanya dengan hal sesederhana itu. Gitu. Pantas ya orang-orang pedesaan yang nggak ada listriknya itu malah tidurnya nyenyak ya. Dan begitu pagi-pagi mereka udah bangun. Iya ya, karena ibaratnya kan nggak tergantung pada listrik juga, nggak tergantung pada radiasi dan sebagainya ya. Oke, silakan bagi Prativian yang ada di Zoom, jikalau ada ingin bertanya, silakan Anda bertanya. Di sini sudah ada Ibu Melani Suryawan, Ibu Maheni, lalu ada Ibu Renata Ling. Halo Bu Ling, apa kabar? Nah, Ibu Ling ini dari Melbourne. Udah lama nih nggak ketemu. Ada Ibu Dona juga, ada Ibu Josephine Handoyo. Silakan yang ingin bertanya, buka videonya langsung saja bertanya. Mungkin siapa? Ibu Sri? Oke, saya mau tanya sedikit, Dok. Boleh, Bu Sri. Itu tadi Pak Rizal tadi kan waktu ditusuk jarum, ya akupuntur, itu dia ngantuk. Apakah ada hubungannya efek ngantuknya dari Pak Rizal ini dengan efek hormon endorfin? Makasih, Dok. Ya, terima kasih. Langsung jawab aja ya. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Sri pertanyaannya. Betul sekali Ibu Sri. Jadi akupunktur pada saat jarum ditusukkan itu badan akan mengeluarkan endorfin. Ya, seperti pernah saya jelaskan di sesi sebelumnya, endorfin itu adalah singkatan dari endogen morfin. Jadi morfin yang endogen yang dari dalam badan kita. Gitu ya. Kalau morfin dari luar kan itu narkoba ya kalau disalahgunakan ya.
Nah, tapi kalau endorfin itu adalah morfin endogen, morfin dari dalam badan kita, jadi Iya. itu bukan narkoba. Nah, begitu akupunktur ditusukkan, terjadi pengeluaran endorfin. Endorfin itu efeknya apa? Endorfin itu adalah efeknya dia menenangkan, dia membuat rileks gitu. Dan banyak sekali pasien-pasien yang akhirnya malah tertidur karena pengaruh dari hormon endorfin ini, Bu Sri. Nah, jadi endorfin ini adalah hormon yang sangat baik gitu, Bu Sri. Jadi dia membuat rileks, dia menenangkan, bisa membuat tidur, dan dia pada saat endorfin keluar itu terjadi pemulihan sel-sel, regenerasi sel istilahnya. Regenerasi sel. Nah, akhirnya karena pengeluaran hormon endorfin, selain hormon-hormon yang lain ya hormon yang lain juga akan keluar pada saat penusukan jarum akupunktur, tapi salah satunya endorfin. Nah, terjadi pemulihan sel-sel. Makanya waktu Ko Rizal di terapi akupunktur, saya juga katakan bahwa Ko Rizal bahwa coba tidur aja dulu kalau misalnya ngantuk. Saya nggak ngajak ngobrol dulu, saya keluar dulu dari ruangan saya gelapkan gitu. Saya setel musik yang slow gitu ya, yang santai gitu. Kalau dia ngantuk, tidur aja nggak masalah. Karena pemulihan itu terjadi pada saat kita relax, pada saat kita santai gitu. Kalau misalnya kita dalam kondisi alert, kondisi kita waspada, kita yang keluar adalah hormon adrenalin. Kalau hormon adrenalin yang keluar, pilihannya ada dua, fight or flight gitu doang. Iya, betul. Fight or flight gitu. Mungkin Prativian juga pernah dengar. Kita hadapi atau kita kabur menghindar, gitu. ya. Nah, jadi pilihannya hanya itu, dan itu pemulihan tidak terjadi. Betul. Jadi pada saat kita akupunktur, terjadi pengeluaran hormon endorfin, pasiennya rileks, kalau mau tidur ya tidur aja, dan pemulihan terjadi di situ. Begitu, Bu Sri. Tapi Bu Sri, saya di akupunktur kan keadaan terlentang ya, sehingga kalau tertidurnya nggak nyenyak. Saya lebih nyenyak kalau tidur tengkurap. Gitu. Ngorok lagi. Iya. Tahu. Makasih dok. Jadi saya kalau di akupunktur sama Dr. Freddy, tidur-tidur ayam. Kadang-kadang sesak napas kali ya. Mungkin gara-gara efek kegemukannya juga kali ya. Gitu. Ya, harus Tapi kalau turun. saya tengkurap malah lebih enak tidurnya. Saya bilang, kalau punggungnya ditusuk gimana? Ternyata nggak boleh milih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih, Mungkin Bu Ibu Sri. Maheni Iya, silakan. Ya. selamat siang, Selamat Pak siang, Risa, Bu. selamat siang, Dr. Freddy. Ya, saya mau menanyakan untuk posisi tidur kita. Banyak kadang-kadang info-info di medsos, kalau posisi tidur ke kiri, itu kadang-kadang katanya memberatkan jantung, seperti itu, dokter. Nah, itu yang pertama, yang baik, yang bagaimana. Yang kedua, kadang-kadang sering kita ingin mendengar musik saat mau tidur, walaupun sudah lampu kamar dimatikan seperti itu. Itu apakah baik atau tidak baik? Karena sementara kita ingin istirahat, tapi dengar lagu-lagu tertentu kita membawa kita tidur juga begitu. Terus apakah jam tidur untuk anak sama dengan untuk lansia? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Maheni. Ya, baik. Silakan. Begini, jadi terima kasih pertanyaannya Ibu. Ada 3 pertanyaannya ya. Yang pertama Iya, adalah betul. posisi tidur. Ya, posisi tidur, sebenarnya posisi tidur yang bagus itu yang penting tidak terlungkup sebenarnya, Ko Rizal. Oh, malah tidak terlungkup ya? Wah, selama ini saya salah ini. Karena kalau misalnya posisi kita terlungkup begini, organ tubuh kita terutama di daerah dada, paru-paru, dan jantung kita ketekan. Oh, Tertekan. mungkin gara-gara ini kali ya, karena saya kan waktu dirawat di COVID, suster-suster pada bilang sama dokter, belajar tidur tengkurap, supaya pernafasannya bagus, Betul. paru-parunya bagus gitu. Oh, Apakah itu ya. ada hubungannya atau gimana? Karena pada saat dia terlungkup begini, yang diharapkan adalah kalau misalnya Ko Rizal banyak riak, banyak dahak, dia bisa keluar. Oh, Gitu. jadi Diharapkan dalam seperti keadaan itu. normal, Normal Ya. enggak. apa yang mau dikeluarin ya? Jadi kalau misalnya normalnya, bagusnya Oh, itu tidak, oke. bukan tengkurap gitu ya, bukan terlungkup gitu. Mhm. Nah, berarti kan sisa 3 posisi ya, Ibu ya. Jadi tinggal posisi terlentang, posisi miring kiri, posisi miring kanan gitu ya. Ya. Sisa posisi. Nah, di antara 3 posisi ini, yang bagus adalah miring kiri atau miring kanan itu, Ibu. Gitu. Kenapa? Karena pada saat kita posisi terlentang, gitu ya, terlentang itu ngadep ke atas begitu. Nah, buat orang-orang yang overweight atau obesitas, atau buat orang-orang yang lansia, itu pangkal lidahnya bisa jatuh, Ibu. Jadi pangkal lidahnya itu sudah tidak terlalu kuat, sehingga lidahnya jatuh ke belakang.
Ya. Lidahnya Jatuh ke belakang tuh maksudnya ketarik ke belakang. Ketarik ke belakang. Menutupi Oh. jalan Jadi napas pada saat gitu kita ya dokter ya. terlentang begini, Oh, dia lagi jatuh. begini, ternyata set dia ketarik gini. Betul. Karena Oke. kita kan makin tidak sadar tadi ya. Gitu, Iya. makin tidak sadar, gelombang tadi deltanya mulai muncul gitu, pangkal lidahnya akan lemes dan lidahnya akan ketarik ke belakang. Nah, Iya, lidah iya, yang iya. tertarik ke belakang begini dia akan menutupi saluran nafas kita. Ya. Oh. Gitu. Kalau misalnya saluran nafas kita hanya berkurang, diameternya hanya berkurang, masih bisa lewat, itu jadinya ngorok kok Rizal. Nanti dulu, mohon maaf nih. Hmm. Tadi disebut katakan bahwa kalau orang obesitas atau lansia, pangkal lidahnya jadi lidah- lemah, pangkal lidah lemas. lalu ketarik ke belakang. Iya. Apa hubungannya dengan orang yang tidak obesitas? Emang ketika tidur, pangkal lidahnya nggak ketarik? Dia masih kuat karena dia masih kenceng. Oh, Gitu. gitu. Ya sama lah kayak semua otot badan kita. Pada saat kita remaja, ABG gitu ya, otot-ototnya masih kenceng semua tuh. Otot muka lah apalagi kelihatan gitu ya, otot muka kita masih kenceng gitu ya. Nah, tapi pada saat kita tambah usia, apalagi lansia, semua otot-otot di badan kita otomatis juga menua. Gitu ya. Nggak mungkin kan kita ganti otot gitu, nggak mungkin kan. Jadi Iya, iya, iya. iya. seiring bertambah usia, otot kita juga bertambah tua. Dan otot yang bertambah tua itu juga akan makin lemas, termasuk otot pangkal lidah kita. Nah, jadi pada saat semakin tidur kan kita semakin lemes ya. Nah, otot kita akan lemes, jadi pangkal lidah kita akan tertarik ke belakang, Oke. jatuh. Kalau misalnya saluran nafas kita masih terbuka sedikit, itu jadinya ngorok, Oh. gitu ya, Ibu dan Gorizal. Ya. Dan kalau misalnya pangkal lidah kita menutupi semua saluran nafas kita nggak bisa napas, saluran nafas kita Ya, terhambat. ya, itu yang kadang-kadang sering saya alamin, seperti Nah. kayak orang sesak napas gitu ya. Betul, jadi Oke. ngorok, terus habis itu tiba-tiba diem. Berarti lidahnya gede banget ya? Nah, tadinya ngorok terus diem. Nah, terus Iya, iya, habis iya, itu iya. kayak orang kagetan gitu. Betul, Nah, betul. Oh. Itu karena dia nggak bisa napas. Oke. Gitu. Jadi otak kita kekurangan oksigen. Jadi yang benar-benar bagus adalah miring kiri atau miring Miring kanan. kanan. Nah, tapi kata Ibu tadi, Hmm. kalau miring kiri apa enggak paru-parunya seperti apa gitu? Bagaimana penjelasannya, Dok? Nah, sebenarnya lokasi jantung kita itu nggak benar-benar persis di kiri. Ah, Jadi lokasi jantung kita kalau mungkin bisa dilihat ya di kamera ini ya di bagian saya ya. Nah, lokasi kita itu jantung kita bukan benar-benar di kiri persis gitu. oke. Tapi di tengah memang agak ke kiri. Oh. Di bagian biliknya, di bagian ventricle Oh, itu iya, agak iya. ke kiri. Iya. Gitu. Tapi jantung kita tuh sebenarnya lebih ke tengah. Memang agak ke kiri sedikit memang. Tapi nggak sepenuhnya di kiri semua gitu, enggak. Ya. Gitu ya, lokasinya begitu. Jadi di tengah agak ke kiri sedikit. Itu lokasi jantung kita. Nah, makanya kalau misalnya kita miring kiri boleh, miring kanan boleh, Ibu. Jadi nggak ada masalah. Yang mana yang nyaman Oke. aja. Ya. Ada lagi di medsos bilang kalau misalnya tidur itu baiknya miring ke kiri malah supaya kalau misalnya miring ke kanan lambung kita kan ke kiri. Otomatis makanan kita dia akan keluar lagi ke atas. Sebenarnya nggak terlalu benar juga. Gitu. Itu buat orang-orang yang GERD, mungkin Ibu pernah dengar, Ya, gastroesophageal reflux disease, jadi yang asam lambungnya naik ke atas. Nah, itu biasanya dibilang begitu di medsos, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Jadi miring kiri boleh, miring kanan boleh. Gitu. Yang jelas yang paling jelek adalah terlungkup, tengkurap gitu ya. Tengkurap Ah. jelek. Kalau misalnya yang terlentang, kalau misalnya masih muda, masih bisa ya nggak apa-apa. Iya, kalau udah tua lebih baik jangan Bu, telentang atau telan obeng itu jangan. Itu berbahaya ya. Telan makanan aja ya. Yang miring ke kiri dan ke kanan juga nggak usah takut ya. Mentang-mentang gara-gara tahu lidah ketarik, tiba-tiba tahu yang miring ke kiri sama ke kanan takut dok. Oh, Takut apa? Takut semua organnya turun ke kiri. enggak. Jadi gini, itu yang namanya OSAS, Korizal. Apa tuh OSAS? OSAS, Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Mungkin Pradipya juga pernah dengar OSAS Ya, gitu ya. Atau ada yang nggak pakai S, belakangnya OSA, OSA, itu ya sama aja. Obstructive Sleep Apnea, itu ya sama aja gitu. Jadi salah satu penanganan paling ringan pada orang yang OSAS atau OSA atau bahasa sederhananya ngorok gitu ya, itu dimiringin ke kiri ataupun ke kanan, Ibu. Jadi kalau misalnya ada suami atau orang tua atau anak-anak atau saudara yang ngorok, miringin aja coba dulu, kiri atau miring kanan. Oh iya betul. Gitu. Dulu waktu saya masih muda tuh ya, ada teman yang ngorok banget ya. Kita nggak miringin, Oh jadi kita tendang dari tempat tidur. Pasti dia bangun. nggak ngorok lagi itu pasti ya. Nah sekarang pertanyaan ibu yang ketiga tuh, Ah, jam tidur lansia dengan anak-anak berapa yang sebenarnya optimal yang bagus? beda Ibu. Jadi kalau misalnya tadi yang untuk lansia itu sama kayak dewasa 7 jam.
gitu ya. Kalau misalnya pada anak-anak ataupun balita, otomatis lebih panjang, dan itu akan berubah secara Iya. usia. Jadi nggak bisa digeneralisasi. Mungkin Ibu Maheni tadi baru masuk ya, ya mungkin perlu dijelasin lagi bahwa lansia 7 jam itu bagaimana harus bisa nyicil dan sebagainya ya Iya. kan? Ya. Jadi bisa nyicil Ibu. Jadi pada saat orang lansia itu kan otomatis kemampuan si pasien atau orang tersebut untuk tidur itu kan juga semakin susah ya Bu ya. Nah jadi bisa dicicil Ibu. Jadi kalau misalnya lansia pekerjaan otomatis sudah tidak terlalu padat, mungkin bisa tidur siang. Jadi 5 jam mungkin pada malam hari bisa, ya sisa 2 jamnya bisa pada saat tidur siang. Atau 6-1 juga boleh. Kalau nggak bisa 5-2 ya 6-1 juga boleh gitu. Jadi nggak cuma sekedar rumah dan mobil yang dicicil Bu, tidur pun dapat dicicil gitu ya. Dan enak ya kalau terlambat nggak ada yang nagih ya. Ada yang nagih. Tapi yang penting diingat adalah jangan sampai pada saat weekdays gitu kita kurang tidur, kita balas pada weekend. Kita balas dendam ya. Nah itu nggak boleh. Karena tidur yang berlebihan juga tidak baik ternyata. Iya, iya. Oke. Seperti itu. Nah terus tadi pertanyaan berikutnya yang musik tuh Rizal. Oh iya, musik. Iya. Nah yang musik itu sebenarnya bagus untuk pengantar tidur Ibu. Iya. Untuk pengantar tidur gitu. Jadi pada saat ibunya sudah tertidur, ya mungkin ada anggota keluarga yang masih bangun, mintalah tolong matiin. Gitu, mintalah tolong matiin. Karena pada saat kita tidur pun kan kuping kita tetap terbuka ya Bu ya. Kita nggak pakai penutup telinga gitu. Nah jadi otomatis pada saat gini, jadi tidur kita itu pada saat satu malam itu nggak cuma selalu di fase 3, fase 4 terus. Jadi itu selalu bergulir, naik turun. Iya. Ya, jadi fase 1, 2, 3, 4 rem, 1, 2, 3, 4 rem, 1, 2, 3, 4 rem gitu. Itu fase tidur itu seperti itu gitu. Nah, pada saat kita tidurnya pada saat lagi naik gitu ya, pada saat lagi light sleep itu mudah terbangun walaupun hanya dengan suara musik yang ringan. Gitu. Makanya musik itu sebaiknya hanya sebagai pengantar tidur. Mungkin Ibu bertanya karena gini, di YouTube itu kan banyak tuh sekarang musik-musik bukan sekedar pengantar tidur. Ya memang pengantar tidur, tapi kan kalau orang udah setel musik kan kadang-kadang kalau kita baca ya 3 jam, 7 jam. Ada tuh yang 7 jam sampai 10 jam gitu ya. Nah, kalau kita putar terus dengan musik yang benar-benar sudah dibuat sedemikian rupa, yang pernah saya pelajari bahwa gelombang itu juga dapat membuat tidur itu jadi baik gitu. Apakah itu diperbolehkan? Boleh, kalau misalnya si pasien yang nggak bangun, Oh, pada saat malam tidur itu dengan musik seperti itu boleh. selama tidak ada gangguan pada pasien ya silakan. Oke. Nah, yang ditakutkan adalah pada saat dia muncul di light sleep, Ya. dia terbangun. Jadi tergantung pada pasiennya masing-masing, Bu. Ya. Gitu. Kalau memang Ibu ternyata bukan tipikal orang yang apa ya, yang gampang aware gitu ya, Boleh. silakan aja, Bu. Silakan aja. Gitu. Dan kalau pules, pagi-paginya bangunnya seger, siang-siangnya seger gitu ya silahkan aja. Boleh. Tapi tadi kan dokter bilang kan bahwa nanti kalau udah tidur, minta orang matiin. Ya, Nah, orang matiin aja, bunyi, cetak, dibangun. nah yang kayak gitu itu perlu disiasati. Serba salah ya. Jadi mana yang buat ibu nyaman, tidurnya Iya. enak gitu ya boleh. Iya. Jadi setiap orang sebenarnya tinggal menentukan diri sendiri. Iya. Iya, baik. Bagaimana, Bu? Ya terima kasih dokter. Tapi ada satu lagi boleh ya? Boleh. Silakan. Kalau kita bangun dari tidur, kita kan memang nggak boleh tiba-tiba langsung berdiri atau apa. Kalau zaman dulu kan misalnya telepon di ruang tamu, kalau sekarang kan ada handphone gitu. Nah handphone juga kan nggak di kepala kita, agak jauh. Kadang-kadang kan ada bunyi HP gitu. Spontan kadang-kadang kita dari tidur terlentang terus langsung berdiri gitu. Nah kadang-kadang kan ada gangguan-gangguan apa namanya keseimbangan seperti itu. Itu bagaimana dokter? Ya. Oke, boleh ya? Ya, Boleh jawab silakan. Nah, terima kasih Ibu. Jadi itu ada rumusnya Bu, betul. Jadi rumusnya itu 1, 2, 3 sebenarnya. Ada yang bilang 1, 2,5, 2,5 ada, tapi gampangnya 1, 2, 3. Jadi pada Itu saat 1, 2, 3 rumus, bukan passcode. Bukan pin. Jadi gini Ibu, jadi pada saat kita tengah malam gitu ya, atau subuh-subuh kita terbangun, memang betul kita nggak boleh langsung berdiri. Karena pada saat kita dari terlentang langsung berdiri, yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan adalah terjadinya hipotensi ortostatik namanya. Hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatik itu adalah pada saat kita tidur, darah kita kan semuanya sama ya Bu ya, dari kaki sampai kepala itu kan terdapat aliran darah. Nah pada saat kita tiba-tiba bangun, berdiri gitu ya, karena pengaruh gravitasi, darah kita akan turun semua ke kaki. Otomatis otak kita akan kekurangan suplai darah. Nah, itu yang namanya hipotensi ortostatik namanya. Nah, rumusnya itu 1, 2, 3 atau 1, 2,5, 2,5 itu adalah pada saat kita terbangun,
kita melek aja dulu, Bu. Kita tetap terlentang atau kita tetap di posisi tidur kiri atau kanan, kita melek aja dulu selama 1 menit. Kurang lebih lah. Selama 1 menit kita melek aja dulu. Nah, terus setelahnya kita boleh 2 menit atau 2,5 menit kemudian kita duduk. Gitu ya, kita duduk. Duduk selama 2 menit, 2,5 menit, habis itu kita mulailah bergeser ke pinggir kasur. Tapi posisinya tetap duduk, Bu. Bergeser ke posisi pinggir kasur, tetap duduk, itu selama juga 3 menit atau 2,5 menit lagi. Setelah itu berdiri. Jadi total-total kan mungkin sekitar 6 menit ya, 5 menit, 6 menit gitu ya. Nah, itu lebih aman, Bu. Untuk hipotensi ortostatik di mana darah itu turun semua ke lantai, ke kaki kita karena pengaruh gravitasi. Itu lebih aman. Baik, ya. Tapi kalau mendadak memang dalam kondisi rata tiba-tiba mendadak bangun gitu berbahaya nggak? Kalau misalnya dia bisa pingsan, bisa jatuh. Oh, bisa pingsan. Bisa Bisa pingsan. Kalau paling banter kelayangan. Iya. Kelayangan. Kecuali mungkin dalam keadaan panik ya. Ya, Misalnya mungkin dia diteriakin kebakaran atau kemalingan, Ya. ada orang yang spontan kan ya. betul. Gitu Itu ya. lain cerita. Itu lain cerita lagi. Baik, oke. Jadi kira-kira demikian, Bu. Jangan Baik. langsung bangun, Bu. Gitu. Ya, Kecuali dapat kiriman uang, boleh langsung bangun. Oke, ini Ya, tampaknya menarik nih, dan saya yakin masih banyak Prativin akan bertanya, tapi kita lihat dulu yang satu yang akan lewat ini dulu. ya. Terima kasih Pak Rizal, Dokter Sama-sama, Freddy, terima kasih, Bu. Selamat siang, ya. Terima kasih. Ya, Prativian, bagi Anda yang tinggal di Jakarta, silakan datang berkunjung ke Sangga Prativi. Ya, kami punya banyak ruangan dan studio yang dapat dipakai untuk pertemuan dan sebagainya. Bahkan Anda yang ingin menyewa kantor, ruang meeting, silakan, jangan khawatir. Di sini sangat nyaman karena kami benar-benar memberikan protokol kesehatan yang sangat jelas. Ya. Jadi silakan datang, jangan ragu-ragu, dan acara ini pun juga sebenarnya disiarkan langsung dari Studio 2 Sangga Prativi. Dan kalau yang kedua tadi, ada Ibu Meli Kyong, yaitu biasanya bersama saya dengan Ita Sembiring, untuk selalu tampil hari Jumat dalam acara Mindful Parenting. Dan besok acara Mindful Parenting itu berjudul Parenting Serba Beda. Ya, silakan ditunggu.
hari Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 14, 1 jam bersama Mindful Parenting, saya dan Meli Kyong. Maka sekarang kita lanjut lagi bicara tentang akupuntur untuk gangguan tidur atau insomnia bersama Dr. Freddy. Ya, kembali lagi nih, Fred, bicara kita tentang insomnia ya. Gitu, tadi kita sudah membahas banyak hal. Nah, mungkin sebelum Prativian ingin bertanya lagi, saya ingin bertanya nih. Ada orang mengatakan bahwa, terutama orang-orang yang kerja ya di kantor ya, gitu. Kalau ngantuk ya tidur, jangan ditahan-tahan. Misalnya kayak ngantuk nyetir mobil juga, kalau perlu minggir tidur, jangan cuci muka dan sebagainya untuk membilas dan akhirnya malah kelewatan. Ada orang bilang sampai terlewat jam tidur gitu. Nah, apakah itu benar demikian? Sebenarnya betul kok Rizal. Jadi prinsipnya sama nih, mungkin nanti Prativian juga bakal ada yang nanya. Pada saat kita tidur, pada saat kita ngantuk gitu ya, sementara deadline kerjaan lagi banyak, udah mau mepet gitu, atau enggak besok ujian buat yang masih kuliah atau sekolah gitu. Nah, kita boleh nggak sih minum minuman berenergi gitu, Ko Rizal dan Prativian, supaya kitanya tetap semangat, tetap seger gitu ya. Atau paling banter minum kopi lah, pada saat ngantuk kita minum kopi supaya nggak ngantuk lagi gitu. Sebenarnya balik lagi kayak tadi, jadi kalau misalnya dia dilakukan dalam jangka waktu pendek gitu ya, sekali-sekali aja gitu ya, setahun sekali seperti itu, mungkin nggak ada efeknya, tidak ada efek yang berbahaya Ko Rizal dan Prativian. Nah, tapi perlu diketahui juga dan perlu diingat bahwa pada saat kita ngantuk, itu adalah kode dari tubuh kita, itu adalah alarm dari tubuh kita untuk memberitahu bahwa badan kita ini butuh istirahat. Ya, badan kita ini butuh istirahat. Dari badan kita ini yang paling butuh istirahat pada saat ngantuk yaitu otak kita. Gitu. Otak kita itu perlu istirahat. Sama kayak kita laptop atau komputer gitu ya. Kita perlu CPU-nya dimatiin dulu. Di shutdown dulu. Shutdown dulu, betul. Nah, karena pada saat kita lagi nggak tidur, otak kita itu bekerja terus. Gitu. Gelombangnya kan tadi sudah dikatakan ada gelombang alfa, beta, delta gitu ya. Alfa, beta, delta, theta, gamma ya. Kalau misalnya kita bekerja terus, yang muncul adalah alfa, beta, dan gamma. Gitu. Ya, dan itu terus bekerja. Dan akhirnya kalau misalnya itu sama efeknya kayak komputer. Jadi kalau misalnya dipakai terus, lama-lama rusak kalau nggak ada istirahatnya. Nah, jadi pada saat kita ngantuk, kita malah minum minuman berenergi, atau kita cuci muka, paksain untuk gimana, atau minum kopi, segala macam. Kalau jangka panjang sering dilakukan seperti itu terus-terusan, akhirnya sama kayak kita memacu atau memicu badan kita untuk terus bekerja. Sama kayak misalnya pacuan kuda lah, kudanya udah capek, kita pecutin dipecut terus sampai akhirnya keluar busa ya, kecapean ya. Betul. Ya. Nah, jadi bisa ada yang meninggal karena ya, itu. Betul. Jadi nggak cuma efeknya sederhana, tapi bisa sampai Ya. meninggal. Jadi memang Prativian, kalau memang siang hari meskipun kita kerja dan sebagainya dan memang ngantuk, itu berarti alert ya dari otak ya. Lebih baik kita istirahat ya. Itu kode dari badan ya, kita. Dan itu memang yang saya lakukan. Sebenarnya kalau saya boleh sharing, saya dulu bisa bekerja dari jam 7 pagi jam 3 pagi. Buset. Tapi kalau siang saya tertidur. Jadi memang saya ambil waktu untuk tidur, bukan di jam istirahat. Karena bagi saya jam ngantuk itu bukan jam 12 siang. Justru menjelang jam-jam 3. Gitu ya, jam 3 gitu tuh pasti ngantuk, mungkin Prativian akan bisa ngerasain. Nah, saya biasanya ngambil waktu untuk tidur paling cuma sekitar 15 menit. Dan kalau sekolah-sekolah di Jepang itu emang ada jam tidur siangnya ya. Betul. Dan nggak usah sekolah di Jepang sebenarnya, di daerah-daerah di pelosok Indonesia, kayak di NTT atau di mana-mana gitu ya. Mereka tuh buka warung dari jam 7 pagi sampai jam 12 atau jam 1 siang. Setelah itu mereka tutup untuk tidur siang. Nanti jam 5 buka lagi atau jam 4. Nah, di Jakarta semua buka. Semua buka full gitu ya. Jadi sebenarnya memang tidur ini nggak boleh dianggap remeh ya sebenarnya ya. Oke, baik. Prativian, silakan. Bagi yang ingin bertanya. Halo Ibu Ling. Halo. Sehat? So far so good. Kelihatan sehat. Ya, karena sebelum ini kan beda waktunya 4 jam, Pak. Jadi ya, sekarang 3 jam. Oke. Kalau juga kalau nggak salah kapan hari pernah acara dengan Ibu Kyong itu jam 5 sore waktu Indonesia ya? Ya, betul. Nah, di sini udah jam 9 malam itu. Iya. Bagaimana Bu Ling? Ada kesulitan tidur kah? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, mengenai akupuncture. Oke.
Silakan. Saya dulu sering tusuk jarum kan. Di sini saya ada teman yang dia dokter akupunktur dari China. Nah, lalu saya setiap kali ditusuk jarum itu terjadi pusing. Kenapa ya, Pak? Kenapa, Dok? Jadi Waktu akhirnya itu akupunkturnya untuk apa, Bu? ya untuk medical condition saya kan otot-otot saya kan suka kaku gitu, fibromyalgia. Nah, dengan akupunktur itu membantu sekali, cuman jadi pusing. Karena saya takut, saya nggak berani akupunktur lagi. Dan satu hal saya ingin share sama yang ada di sini, itu ternyata akupunktur itu bisa ada satu titik yang dimana oleh dokter saya itu disebut sebagai happy point. Apakah betul Pak Dr. Freddy? Oke. Itu aja, Bu Ling? Nah, itu pengalaman saya waktu saya mengalami kesedihan yang luar biasa. Itu saya malam-malam nggak bisa tidur. Jadi sampai jam 3, sampai jam lalu saya ke dokter saya, terus sama dia bilang, oke, I give you the needle on the happy point, saya bilang gitu. Happy point. Bener. Lalu sejak itu saya lebih tenang, lebih ini kan, dan back kembali seperti biasa lagi. Lalu sepupu saya di Hong Kong juga ngalamin gitu, dia shock juga kaget gitu kan. Lalu saya bilang di Hong Kong kan banyak akupunkturis kan, coba kamu cari ke akupunkturmu terus minta ditusuk di happy point, saya bilang gitu. Ternyata memang benar. Jadi dia lebih rileks, lebih tenang. Nah, ini saya ingin tanyakan ke Dr. Freddy apakah itu betul gitu loh. Juga Baik. Ini apa? Pusing gitu. Ya, Ibu Ling. Itu Dokter Sally udah senang, udah happy aja liatin mukanya ketawa-ketawa dengar kata happy point. Jadi jangan salah Dokter Sally ya, nggak cuma ada Master Happy tapi ada happy point juga ternyata ya. Oke, silakan Dok, dijawab. Ya, baik Ibu Ling. Jadi kita mesti berpikiran bahwa akupunktur walaupun dengan jarum yang tanpa obat ya Ibu Ling ya, jarumnya itu nggak diolesin obat nih, jadi jarum polos gitu ya. Nah, kita harus berpikiran bahwa jarum itu sebagai obat, tanda kutip ya, obat tanda kutip. Jadi ada yang namanya overdosis Ibu. Makanya itu kenapa jarum itu kalau secara WHO itu jarum itu tuh nggak boleh terlalu banyak dalam satu sesi terapi. Gitu. Itu yang pertama. Jadi jarum itu dianggapnya sebagai obat tanda kutip karena dia nggak ada obat beneran. Jadi obat tanda kutip. Nah, jadi supaya kita ini tidak boleh terlalu berlebihan dalam menggunakan jarum atau menusuk jarum. Jadi pasien itu nggak boleh dibikin kayak landak begitu jarum-jarum itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Dokter saya nggak gitu. Dia kalau memberi jarum itu boleh dibilang rada pelit. Dia bilang, padahal kan saya pernah ke GP lain yang juga bisa memberi tusuk jarum kan. Itu seluruh tubuh saya tuh dikasih semua. Nah itu nggak boleh itu kayak. Nah, tapi kalau bicara tadi bahwa yang terjadi ini pelit banget, tapi malah pusing. Gitu. Nah, ini kenapa ini? Yang kedua, itu yang pertama, salah satu faktornya bisa seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah persiapan sebelum dilakukan akupunktur. Gitu. Kalau saya selalu menyarankan pasien itu untuk makan dulu, Ibu, sebelum diakupunktur. Ya, makan dulu sebelum diakupunktur. Jadi, boleh makanan ringan, boleh makanan berat, silakan. Gitu. Kalau misalnya pas jamnya setelah makan siang ya berarti kan habis makan siang ya, habis makan berat. Kalau misalnya dia dilakukannya sore-sore itu ya mungkin habis makan ringan gitu, habis snack gitu ya boleh juga gitu. Kenapa? Karena pada saat dilakukan penusukan jarum akupunktur, pembuluh darah kita melebar, Ibu, kebuka. Pembuluh darah kita melebar, dan karena pembuluh darah kita melebar, otomatis aliran darahnya jadi lebih lambat, Ibu. Sama kayak kita nyiram tanaman pakai selang gitu. Kalau kita tutup ujungnya sedikit pakai jempol kita, pancurannya akan semakin jauh.
alirannya Iya, semakin cepat. iya. Nah, tapi kalau misalnya kita buka semua, nggak ditutup pakai jempol kita, Malah lebih malah banyak pendek. tapi lemah ya. Iya, alirannya lebih lambat. Jadi dia nggak bisa, mancurnya itu nggak bisa terlalu jauh gitu, muncratannya itu. Iya. Nah, begitu juga dengan pembuluh darah kita. Pada saat dilakukan penusukan jarum akupunktur, pembuluh darah kita akan melebar diameternya. Nah, karena pembuluh darah kita melebar diameternya, otomatis aliran darahnya jadi lebih pelan. Nah, sementara otak kita kan lokasinya di atas ya, jauh dari gravitasi bumi gitu. Jadi otak kita itu butuh suplai darah untuk nutrisi dan oksigen. Jadi kalau misalnya kita pembuluh darahnya kebuka, otomatis darah yang nyampe ke otak itu lebih sedikit dibandingkan pada saat pembuluh darah kita masih kecil diameternya. Nah, makanya perlu disuplai dengan nutrisi dulu. Makan dulu sebelum diakupunktur, sehingga darah yang nyampe ke otak walaupun jumlahnya berkurang, nutrisi di otak itu tetap terpenuhi gitu, karena kita sudah isi perut dulu, kita sudah makan dulu sebelumnya. Itu yang kedua poinnya mungkin. Nah, yang ketiga itu bisa juga karena posisi, Bu. Jadi pada saat dilakukan akupunktur itu harus dalam posisi tidur, nggak boleh duduk, nggak boleh berdiri. Jadi harus tidur, harus berbaring, boleh terlentang, boleh terungkup gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Poin yang keempat adalah pada saat dilakukan akupunktur, pakailah pakaian yang nyaman. Jadi nggak boleh terlalu pakai pakaian yang apa ya, yang slim fit gitu, yang ngepres gitu, jangan seperti itu gitu. Itu yang keempat. Nah, terus yang kelima itu harusnya di setiap ruangan terapi akupunktur itu, di mana di center-center terapi akupunktur itu ada pertolongan pertamanya, Ibu. Jadi andai kata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu semua sudah ready, sudah siap. Karena memang ada beberapa titik-titik akupunktur yang rentan bikin pasien itu malah jadi pusing. Gitu. Ada titik-titik akupunktur yang seperti itu. Makanya di setiap ruangan itu ada baiknya disiapkan emergency kit lah, katakanlah. Gitu. Jadi 5 poin itu yang penting itu, Ibu Ling ya? Ibu Ling. Seperti itu. Nah, terus pertanyaan. Sejak itu saya nggak berani lagi. Sayang sekali, Ibu. Sayang sekali. Mungkin bisa dicoba di akupunktur, tapi dengan praktisi yang berbeda, Ibu. Iya. Gitu. Terus pertanyaan yang kedua tentang happy point ya tadi, Ibu ya. Happy point itu ada. Jadi istilahnya banyak sekali. Happy point salah satu istilahnya, Korizal dan Ibu Ling. Jadi memang pada penusukan pada titik itu, poin kan titik ya, titik happy, titik bahagia gitu ya. Nah, jadi penusukan pada titik itu memang endorfinnya keluar banyak, Ibu. Kayak tadi yang dikatakan oleh Ibu Sri ya, itu endorfinnya keluar banyak. Jadi endorfin itu adalah hormon bahagia, Ibu. Yeah. Gitu, hormon bahagia membuat kita jadi happy, jadi bahagia, jadi relax gitu. Makanya orang-orang itu banyak yang katakanlah kecanduan morfin dari luar, yang narkoba gitu ya. Nah, karena morfin itu membuat dia jadi bahagia. Nah, tapi kita makainya adalah morfin yang endogen, endogen morfin gitu. Jadi itu bukan narkoba. Yang alami dari dalam badan kita sendiri. Iya. Gitu. Telinga ya, Dok? Di belakang telinga, Dok? Iya, betul. Oh, di belakang telinga ya? Berarti ibu-ibu tuh kalau ribut sama anaknya atau benci, nggak boleh njewer telinga ya? Jadi nggak happy ya? Oh, iya. Gimana, Bu Ling? Oke ya? Jadi boleh dicoba lagi akupuntur. Nah, karena Ibu Ling sudah bicara akupuntur, sebenarnya insomnia, kalau kita bicara insomnia. Nah, kalau bicara akupuntur, bagian mana sih yang sebenarnya di treatment oleh akupuntur ini kalau insomnia? Oh iya, titiknya sebenarnya banyak kok, Rizal. Karena hampir semua titik akupunktur itu dia mengeluarkan endorfin ya, membuat badan kita rileks, bahkan membuat badan kita bisa ngantuk sampai ketiduran. Banyak juga ya pasien yang di akupunktur sampai tidur gitu. Nah, jadi hampir semua titik akupunktur itu mengeluarkan endorfin. Tapi memang ada titik-titik tertentu yang khusus untuk tidur, gitu. Seperti tadi Korizal katakan, Korizal diterapi untuk obesitasnya, tapi juga bisa tidur, itu sebagai kejadian yang ikutan, gitu. Bukan fokus utamanya, bukan targetnya kita. Targetnya kita kan nurunin berat badan. Jadi semacam efek samping aja ya? Efek samping yang baik ya. Efek samping yang baik, efek samping yang baik, gitu. Jadi efek samping yang baik. Tapi sebenarnya fokusnya bukan itu. Bukan itu, ya, betul. Nah, tapi ada titik tertentu yang memang kita fokusnya untuk tidur. Fokusnya untuk tidur. Kalau biasa saya pakai itu daerah wajah, daerah tangan, dan daerah kaki. Itu untuk insomnia itu ya? Oke.
gitu. Daerah Jadi kepala, wajah, tangan, tangan, dan kaki. Kalau Oke. misalnya itu tidak mempan juga, karena ada tuh yang pasien yang ternyata insomnianya agak bandel gitu. Oh ya? Jadi selain titik itu yang di daerah muka, daerah tangan, daerah kaki, saya tambahkan lagi di telinga. Jadi saya mainnya selain akupunktur tubuh, kalau itu kan akupunktur tubuh. Selain itu saya pakai mikro akupunktur. Jadi akupunktur telinga. Gitu. Mikro akupunktur itu banyak. Jadi akupunktur telinga ada, akupunktur kulit kepala itu ada, akupunktur misalnya apalagi akupunktur wajah, akupunktur hidung, Jadi akupunktur telapak sebenarnya tangan. untuk apa namanya untuk insomnia ini modalitasnya nggak cuma jarum aja ya? Atau semua cuma jarum aja? Enggak, modalitasnya banyak Banyak. macam. Banyak macam Cortisol dan Prativian. Jarum bisa, dengan penekanan juga bisa. Kadang Penekanan acupressure. Saya Oke. ajarin pasien juga gimana kalau misalnya sewaktu-waktu setelah sembuh gitu, sewaktu-waktu susah tidur lagi atau enggak terbangun di tengah-tengah tidur, kalau enggak bangunnya terlalu awal gitu kan, itu kan kriteria insomnia ya. Nah, itu saya ajarkan gimana caranya melakukan acupressure sendiri. Acupressure, jadi dia menggunakan tekanan, nggak pakai jarum tuh, jadi bisa dilakukan pasien sendiri di rumah. Gitu. Efeknya ya memang lebih bagus jarum daripada penekanan kan, karena kan jarum kan kita langsung nyampe ke titiknya gitu, sedangkan kalau penekanan kan kita tekan dari luar, gitu. Tapi kan nggak mungkin kan pasien nusuk sendiri gitu kan. Ya, sulit. betul. Jadi bisa juga dengan acupressure, bisa dengan jarum, bisa dengan listrik pun juga bisa. Biasanya saya kasih pemanasan juga di situ. Gitu. Selain itu laser pun itu juga bisa. Gitu. Jadi sebenarnya banyak ya modalitasnya ya. Banyak modalitasnya. Nah, kalau begitu berapa lama sih treatment untuk gangguan gangguan insomnia ini? Untuk di akupunturnya? Kalau teorinya itu 25 sampai 30 menit itu sudah cukup Cortisol dan Prativian. 25 sampai 30 menit dalam satu sesi itu sudah cukup untuk membuat hormon melatonin itu keluar, gitu. Hormon endorfin, hormon melatonin itu keluar, itu serotonin segala macam itu keluar. Nah, tapi biasanya kadang-kadang ada pasien yang kayak tadi saya katakan insomnianya itu berat, insomnianya itu bandel, gitu. Jadi kalau seperti itu saya biasanya kasih 1 jam. Gitu. Jadi 1 jam biarin aja itu berjalan, akupunkturnya berjalan, bereaksi selama 1 jam ya pasiennya bisa tidur. Dan benar-benar dia tertidur ya? Tidur. Karena sampai ngorok kadang ada. Oh iya? Nah, tapi kalau insomnianya itu masih tergolong masih ringan-ringan, belum terlalu berat, sekali-sekali aja muncul, itu biasanya 25 menit, 30 menit itu cukup. Tadi dokter mengatakan bahwa insomnia itu di wajah, di telinga, tangan sama kaki ya? Jangan-jangan itu juga yang saya alamin kali ya? Gara-gara kan di akupuntur untuk obesitas juga ada penusukan bagian itu juga, apakah itu juga efek membuat jadinya mudah tertidur? Itu ada pasti efeknya, karena tadi saya katakan bahwa hampir semua titik akupunktur itu dia akan mengeluarkan endorfin. Ya, endorfin kan kita tahu dari manfaatnya, kan? Iya, Bikin betul. relax, bikin ngantuk segala macam. Nah, tapi yang sebenarnya yang saya kasih titiknya ke Cortisol ini bukan titik untuk tidur. Berarti memang saya aja yang memang ingin tidur ya? Bukan titik untuk tidur yang saya kasih untuk Cortisol. Iya. Oh, luar biasa ya. Oke. Gila, ternyata menarik ya. Dan memang ada, artinya gini, berapa kali pasien harus bolak-balik datang untuk di akupuntur? Benar-benar dia sembuh dari gangguan insomnia. Kalau yang ringan 1 kali cukup. Oh ya, yang ringan 1 kali. Nah, kalau yang berat apakah seperti ini? Insomnia gara-gara mungkin masalah trauma masa lalu. Nah, itu bisa, itu ada tuh seperti itu. Itu ada ya? Itu ada kasus kayak gitu ya? Ada kasus masa lalu di mana masih anak-anaknya itu suka dipukul. Iya, keras betul. Ya. Itu ada kayak begitu. Dan itu bisa sampai terjadi insomnia dan berat sekali ya? Itu berat, itu nggak bisa 1 kali kalau Riza. Oke. Itu nggak bisa 1 kali. Kalau saran saya pertama kali coba 10 kali dulu. Itu nggak bisa cuma 5 kali bahkan. Karena itu dari sejak masa kecil terus dibawa sampai dia udah dewasa sekarang. Jadi itu agak berat. Dan kalau misalnya lebih berat lagi, biasanya saya sarankan untuk konsultasi juga sama psikolog atau psikiater. Oh iya, betul. Gitu, psikolog psikiater. Jadi bukan monoterapi hanya dari akupunktur aja. Iya, betul. Tapi kerjasama juga sama psikiater atau psikolog. Nah, ini yang bagus ya. Jadi, berarti Vian, Dr. Freddy mengatakan bahwa bagi yang mengalami insomnia berat, nggak cukup ya akupuntur saja ya, tapi juga harus konsultasi ke psikolog atau psikiater. Ya, karena memang ini ya, kalau kita bicara yang namanya insomnia atau apapun, menurut saya memang harus dilihat secara keseluruhan ya, atau gestalt ya, kita lihat secara keseluruhan. Nggak mungkin satu bidang ilmu saja cukup untuk menghandle, dan saya pikir itu benar ya. Gitu. Nah, Fred, banyak orang yang susah tidur atau mengalami gangguan tidur menggunakan obat-obatan. Apakah itu
Apakah itu dibenarkan atau benar-benar dan nyatanya mereka benar-benar menjadi, iya saya bisa tidur loh gara-gara obat dan obat-obatan itu herbal. Nah, itu Oke. bagaimana? Jadi gini, kalau kita bicara obat-obatan setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya, obat-obatan untuk insomnia atau gangguan tidur itu semuanya termasuk obat-obatan golongan psikotropika. Oh. Ya, obat-obatan golongan psikotropika, obat-obatan yang keras. Jadi harus dengan resep dokter baru bisa dikeluarkan oleh apotek. Jadi yang mengeluarkannya pun juga nggak bisa sembarangan beli di toko obat pinggir jalan gitu, nggak bisa. Harus yang benar-benar apotek yang resmi gitu. Ya, dan itu harus juga dengan resep dokter. Dokter yang memberikannya pun itu juga nggak bisa terlalu banyak, Ko Rizal. Ko Rizal minta sama saya obat tidur 100 biji, nggak bisa. Iya, saya betul. kasih. Itu kayaknya dia mau jualan nih. Karena saya ingat waktu saya setelah COVID nggak bisa tidur, dokter nanya, nggak bisa tidur ya? Ya, butuh obat nggak? Dan ternyata dia memang dia iniin resep ya, dan sangat sedikit sekali untuk uji coba. Nah, kalau yang dijual di pasar bebas, ya di marketplace, ada obat-obatan yang mengaku sebagai herbal dan sebagainya. Apakah itu benar? Nah, itu perlu dicari tahu tuh, Ko Rizal. Saya sejujurnya belum terlalu mendalami sampai situ ya, Ko Rizal ya, obat-obatan herbal untuk insomnia gitu. Nah, tapi perlu dicari tahu dia memang sudah terdaftar resmi nggak? Oh iya. Gitu. Jangan-jangan yang diberikan itu bukan obat tidur, malah obat yang lain. Kan kita nggak tahu gitu. Jadi perlu dicek dulu. Jadi intinya jangan sembarang beli obat. Betul. Dan kalau mau obat pun harus seizin dokter ya, karena dokter sendiri yang tahu ya. Betul. Dan obat-obatan psikotropikal begitu bukan tanpa efek samping, Prativian. Jadi efek sampingnya itu adalah menimbulkan ketergantungan. Oh, menimbulkan ketergantungan. Oke. Memang tidak semua, tapi efek samping itu ada loh gitu loh. Ya, Jadi itu perlu diingat di belakang kepala kita bahwa kalau kita mengkonsumsi obat tidur apapun jenisnya, obat tidur itu menimbulkan ketergantungan. Bisa seperti itu. Gitu. Iya. Oke. Ibu Ling nanya udah turun berapa kilo? Nanti jawabnya, Bu. Malu, belum banyak turunnya. Nggak seperti ini, harga cabai turun dengan drastis. Bisa tanya Pak Rizal. Silakan Bu Sri. Ya, mau tanya Dokter Freddy. Ya, silakan. Boleh Bu. Sorry ya dok, kesempatan bagus sih ketemu Dokter Freddy. Ibu biasanya kalau praktek secara simptom untuk insomnia, itu Ibu pakai Heku Taichung Pai Hui, juga di telinga tadi Ibu pakai Senmen. Selain sebelumnya kita harus tahu kausalnya. Apakah menurut Dokter Freddy bagaimana? Langsung jawab ya, Oke. Baik Ibu Sri, memang betul. Jadi Heku Taichung itu yang di tangan di sini ya, di tangan ini Heku gitu ya. Pemirsa juga praktiknya juga bisa lihat. Terus Taichung itu di punggung kaki ya, punggung kaki itu di antara jempol sama telunjuk kita itu ada namanya Taichung gitu ya. R3 kodenya gitu. R3. Itu di ujung kita. Pai Hui. Itu Pai Hui kita. Itu ditusuk ya? Itu ditusuk gitu. Kayak ngusir kuntilanak. Sakit loh. Sakit nggak terasa. Oh iya? Oke. Nah, itu Pai Hui itu di atas ini gitu, di ujung kita di kepala. Nah, terus habis itu ada senmen juga di telinga gitu ya, di telinga itu juga ada. Nah, sebenarnya ada lagi senmen di telapak tangan di pergelangan tangan kita itu juga ada senmen kita. Itu boleh semua Ibu Sri, boleh ditusuk semua. Tapi kalau saya biasanya itu daripada Pai Hui kalau misalnya memang pasiennya itu ada banyak pikiran biasanya. Stres, banyak pikiran, depresi gitu ya. Nah, itu biasanya saya tambahkan Pai Hui. Kalau misalnya enggak, saya biasanya menggunakan Yintang Ibu di tengah, di alis. Gitu, di antara alis. Di antara alis gitu. Daripada Pai Hui saya lebih memilih titik Yintang. Gitu ya, karena kalau di sini takutnya yang kesedot air otak ya. Tapi kalau Heku Taichung itu boleh. Itu normal, umum. Heku Taichung kalau misalnya secara tradisionalnya kan dia melancarkan aliran qi seluruh tubuh ya. Jadi memang itu ya, level 3. 4 pintu sekuan. Jadi memang itu untuk melancarkan aliran qi. Itu kalau secara timur ya, tapi kalau secara barat memang kombinasi antara Heku sama Taichung yang tadi di punggung kaki itu, dia meningkatkan endorfin yang banyak. Gitu. Jadi kalau itu secara barat. Boleh Ibu. Makasih dok. Sama-sama Ibu Sri. Wah, luar biasa nih. Saling bertukar informasi.
Selamat bergabung Ibu Jenny, Bu Feti, Bu Lili yang hadir di sini, atau Bu Amelia juga. Mungkin kalau ingin bertanya, meskipun waktu kita tinggal beberapa saat lagi, tapi nggak apa-apa kalau misalnya Anda ingin bertanya. Buka aja videonya. Ya, Ibu Ling. Alamat Dr. Freddy di mana, Dok? Emang Ibu mau datang? Apa tuh sanak saudara masih Silakan dok, alamatnya dok. Alamat saya di Indonesia loh, Bu. Nggak apa-apa, nekat. Ibu Ling ini nekat. Ya, jadi saya prakteknya di Kelapa Gading, Ibu, di Jalan Kopio Raya, Blok W1 nomor 11. Bentar, Kopio Raya. Gading. Nah, itu mungkin ada di slide itu. Nggak kelihatan, bentar. Nah, itu. Nah, itu dia, Bu. Kelapa Kopio Raya, Blok W1 nomor 11 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bentar. Nanti saya kirim pasien yang di daerah sana, Dok, suka nanya. Wah, Boleh, mantap. Bu. Kelapa Kopio Raya, Blok W1 nomor 11. Terus nomor telepon, Pak? Dok? Nomor telepon saya ada di 021 452 0012 452 00 12 Nomor HP-nya. atau WA saya juga ada ya di 0815 0815 1425 1425. 9997, Ibu. Thank you. Nomor rekening saya, Bu. Sudah punya saya. Udah punya. Pak, saya banyak apa tuh kena teman yang ada di Oh, iya, iya, iya. kesulitan tidur kan. Oh, ya. Terima kasih, Bu Ling. Terima kasih. Ya, Banyak. mungkin Prativian yang lain, ibu-ibu yang lain masih ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan dibuka videonya. Ibu Feti ingin bertanya? Ibu Feti, Bu Jenny, Bu Melani, mungkin Ibu Dona, Ibu Lili, atau Ibu Amalia. Oke. Kalau belum bertanya, meskipun waktunya sudah ini, ada satu pertanyaan terakhir nih, Dok. Bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang manusia, ya, di dalam kehidupan ini, benar-benar menjaga kualitas tidur kita? Oh ya. Nah, bagaimana tuh caranya supaya kualitas tidur kita terjaga, aktivitas kita tidak terganggu, ya kan? Tapi semua dapat berjalan dengan normal. Boleh tolong dibuka slide saya? Slide-nya dibuka. Sebelum itu mungkin saya mau kasih tunjuk dulu kalau misalnya akupunktur untuk insomnia ini sudah masuk jurnal publikasi internasional punya. Lebih turun lagi. Nah ini, jadi ini sudah dipublikasi nih, masuk jurnal internasional dipublikasi. Kalau teman-teman Prativian mau lihat di Google, boleh masukin kata kunci ini, acupuncture for treatment of insomnia, gitu ya. Nah itu saya beri kotak merah. Itu penelitian ini besar sekali, jadi menggunakan 3.800 banyak pasien, ya? Gitu 3.800 lebih pasien, gitu ya. Dan hasilnya, conclusion-nya itu di paling bawah saya beri garis bawah merah, conclusion-nya. Acupuncture appears to be effective in treatment of insomnia. Wow, gitu. luar Jadi, biasa. Nggak usah ragu lagi, akupunktur itu bagus sekali untuk insomnia, gitu ya. Ini udah dipublikasi internasional. Nah, dan sudah dicobakan bukan cuma 100-200 ya, tapi 3.800 pasien ya. Iya, 3.800 pasien. Dan ini tahun 2009. 2009. Oke. 2009 Oke. gitu ya. Boleh ke slide berikutnya. Nah, ini jadi kalau misalnya bagi yang mau bertanya gimana sih cara kerja akupunktur, tadi itu yang dikatakan oleh Ibu Sri itu ada. Jadi dia menaikkan endorfin. Itu saya beri tanda panah warna merah. Itu berarti naik. Naik gitu ya. Serotonin juga naik, norepinefrin itu membuat turun. Jadi norepinefrin itu bahasa lainnya adalah noradrenalin. Gitu ya. Noradrenalin bahasa Amerikanya, norepinefrin bahasa secara Britishnya. Gitu. Tapi sama zatnya itu sama, dia turun. Jadi supaya kita itu nggak alert.
Ya, tidak alert. Justru dia harus turun ya. Turun. Oke. Ya, terus ACTH, adrenocorticotropic hormon, ini bisa regulasi, bisa naik, bisa turun. Oke. Jadi pada saat kita terlalu tinggi akan diturunkan, kalau terlalu rendah dia akan dinaikkan. Hmm. Kortisol itu akan naik. Nah, buat yang perhatian yang bingung, kortisol kan naik. Kortisol kan hormon stres. Jangan salah. Jadi jangan paradigmanya jangan terbalik. Jadi kortisol naik bikin stres, enggak, salah. Oh. Jadi di saat orang itu stres, hormon kortisol dia akan naik supaya dia menstabilkan. Oh, justru menstabilkan. Jadi kortisol ini enggak jelek. Iya. Gitu. Iya. Stresnya yang jelek buat badan, Iya, akhirnya iya. kortisolnya Justru naik. dia menyeimbangkan ya. Betul. Oh, jadi pada saat dia tidur, justru dia harus naik, kenapa? Harus naik karena dia menstabilkan. Oh, justru karena dia menstabilkan. Membuat kita jangan terlalu stres. Oh, oke. Gitu ya. Asetilkolin ini bisa naik, bisa turun, sama kayak ACTH tadi. Melatonin nih, hormon tidur. Melatonin. Ya, hormon tidur otomatis harus naik. Gitu ya. Iya, hormon betul, tidur. betul. Ya, substansi P ini juga bisa naik, bisa turun. GABA, gamma aminobutyric acid, GABA ini akan naik. Gitu ya. Ini GABA ini nanti perannya itu kepada pembuluh darah yang tersumbat, iskemik. Pembuluh darah yang tersumbat. Jadi pada saat GABA ini naik, otomatis resiko penyumbatan pembuluh darah itu juga makin kecil. Iya. Gitu. Jadi ini cara kerja akupunktur semuanya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini kayaknya luar biasa ya. Minimal kalau kita tidur dengan gini, kalau orang dapat tidur dan di akupuntur, tadi ini slide-nya, minimal saya ingat ada 3 zat yang membuat orang bahagia ya. Endorfin, serotonin, dan melatonin ya. Betul. Iya kan? Betul. Ini luar biasa ya ternyata efeknya ya. Betul. Gitu. Iya. Jadi bisa dibayangkan para pertivian, memang kalau Anda gangguan tidur dan kurang tidur, kehilangan minimal 3 zat ini aja, pasti bawaannya udah stres, kuyu, emosional, dan sebagainya. Jadi kalau Anda ingin bahagia, ya minimal Anda harus punya zat-zat yang membuat bahagia. Ya, nggak bisa setiap kali mau bahagia pencet titik happy. Betul. Nah, terus tadi pertanyaannya Ko Rizal, bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas tidurnya? Meningkatkan kualitas tidur. Boleh di slide di atasnya. Lagi di atas. Enggak, turun lagi. Nah, ini. Jadi kita perlu tahu dulu nih penyebab insomnia ini ada macam-macam nih Ko Rizal. Nah, jadi untuk ini, kalau tadi pertanyaannya bagaimana kita meningkatkan menjaga kualitas tidur itu, ini semua penyebabnya harus dicegah, Ko Rizal. Oke. Gitu. Kalau medical causes, kita bagaimana kita tahu supaya kita nggak terkena penyakit ya. Nggak terkena penyakit, bagaimana low back pain, sleep apnea, segala macam, nah itu nanti urusan penyakit-penyakit. Nah, tapi untuk urusan psikologi dan urusan lifestyle, ini bisa kita lakukan sendiri di rumah. Gitu. Bagaimana caranya kita mengontrol stres itu kan nggak bisa dihindari, tapi bisa kita manage. Iya. Gitu ya, manajemen stres yang baik gitu ya, jangan terlalu cemas, jangan terlalu depresi. Nah, terus soal lifestyle, jangan sampai sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle tuh maksudnya tuh nggak mau gerak. Jadi mau pakai apapun tinggal pencet-pencet di gadget, barang datang sendiri. Oh gitu. iya. Itu sedentary lifestyle. Kurang olahraga, penyalahgunaan zat, narkoba. Terus abis itu kalau yang kerjanya shift itu bergonta-ganti jadwal shift gitu. Nah, itu otomatis juga mengganggu tidur. Jet lag, terus perubahan zona waktu, ini mungkin yang di luar negeri ya, perubahan zona waktu. Terus tidak cukup terkena matahari. Nah, ini juga penting nih, tidak cukup terkena matahari. Zaman pandemi gini banyak pasien yang akhirnya kurang matahari. Kurang kena matahari. Iya. Terus terlalu banyak minum kafein, kopi gitu ya. Kafein Terus terlalu panas atau terlalu dingin suhunya di dalam kamar kita. Terus makan terlalu banyak, terutama pada malam hari. Terus habis itu poor sleep habit. Jadi kebiasaan tidur yang tidak baik. Misalnya kadang tidurnya jam 9 malam, kadang jam 1 malam, kadang jam 2 pagi. Nggak teratur ya? Nggak teratur. Terus yang terakhir tetap lagi ditekankan lagi stres. Ya, jadi kalau ngeliat dari lifestyle, penyebab lifestyle dan medical causesnya, kayaknya lebih banyak lifestyle causesnya ya? Iya. Gitu, zaman sekarang ini ya? Zaman sekarang. Oke. Betul. Ya, berarti Vian, itu kira-kira kurang lebih bagaimana kita menjaga kualitas tidur kita, agar kita menjadi manusia yang benar-benar bukan cuma sekedar sehat secara tampilan, tapi juga sehat jasmani dan rohani. Dan salah satunya untuk bisa menghindari semua berbagai macam penyakit, kita harus cukup tidur, gitu ya. Dan harus diperhatikan bagaimana tidur yang baik, dan seperti yang Dr. Freddy katakan tadi, gitu. Oke, wah, itu Bu Heli. Dok, kalau mau nanya masih bisa? Ya, boleh. Iya, soalnya saya baru join, jadi mungkin pertanyaannya ngulang.
mau nanya kalau tidur itu yang paling bagus satu hari itu maksudnya berapa jam? Apa tergantung deep sleep-nya ataukah jumlah jam tidur juga mempengaruhi gitu? Atau silakan, jam berapa paling terbaik juga? Misalnya 5 jam atau 6 jam tapi between maksudnya antara jam berapa sampai jam berapa gitu yang the best secara teori gitu. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu Feti. Ibu Maheni, silakan. Ingin bertanya juga kah? Belum dibuka mic-nya? Ya, saya lagi di luar Pak, tapi tetap gabung kok. Ya. Ya. Ibu mau bertanya lagi? Ya Pak, kalau misalnya kan orang kalau tidur REM dan non REM itu kadang-kadang orang tidur sebentar-sebentar tapi tidak pernah mencapai di non REM 3-4 begitu. Nah, itukah apakah tidurnya itu memang hanya kurang bermanfaat atau bagaimana gitu, Dokter Freddy? Jadi tidur sebentar-sebentar bangun, dia sering baring tapi nggak sempat sampai mencapai ke non REM yang 3-4-nya begitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Silakan dijawab, Dok. Oke, pertama dari Ibu Feti. Ibu Feti ya. Nah, jadi memang kalau misalnya untuk orang dewasa ataupun lansia, waktu tidur yang terbaik itu adalah 7 jam, Ibu. Ya, jadi bukan 8 jam, bukan 6 jam, dan tidak bisa utang dulu dan akhirnya bales utangnya itu di akhir pekan gitu, nggak bisa gitu ya, Bu ya. Jadi rata-rata satu hari itu 7 jam. Kalau buat orang yang dewasa mungkin bisa dilakukan 7 jam itu dalam satu malam itu bisa. Tapi kalau udah lansia biasanya itu sulit itu Bu. Jadi 7 jam itu tidak harus dalam satu malam langsung 7 jam. Bisa juga dibagi, misalnya malamnya 5 jam, siangnya 2 jam, itu pun boleh. Atau kalau nggak bisa 5-2, jadi 6-1 pun juga boleh Ibu. 6 malam, 1 jam pada siang hari itu pun boleh. Itu seperti itu. Dan kalau ditanya waktunya kapan yang terbaik, nah kalau secara hormon ya, udah pengaturan dari sananya adalah ada yang namanya hormon circadian rhythm gitu, itu pengaruh ke hormonal. Nah, yang paling bagus tidurnya itu adalah pada saat gelap, Ibu. Pada saat gelap. Terserah Ibu maunya jam berapa, yang penting pada saat gelap. Dan pada saat gelap itu sebaiknya lebih baik itu semua dimatikan. Jadi lampu dimatikan, TV dimatikan, gadget dimatikan. Jadi tidak ada cahaya dibuat seminimal mungkin gitu. Supaya itu ya Dok, hormon melatoninnya lebih efektif gitu ya, keluar banyak. Karena hormon melatonin itu akan pecah kalau misalnya kena cahaya gitu. Jadi kalau misalnya ada cahaya dia pecah hormon melatonin, nah melatonin itu tidak bisa bekerja kalau dia pecah. Gitu. Melatonin itu hormon tidur. Kalau dari gadget, maksudnya kita HP atau apa itu mempengaruhi hormon melatonin juga nggak Dok? Sangat Ibu. Kita belum bicara radiasinya nih bahkan. Tapi kalau dari sinarnya aja, bukan radiasinya, sinarnya aja dia mempengaruhi hormon melatonin. Sangat Bu. Oh, oke. Saran saya lampu, TV, gadget, HP, tablet segala macam itu dimatikan. Tapi lampu tidur boleh dong. Ada yang lampu tidur kecil gitu. Kecil-kecil tapi jangan kena kita. Iya. Nah kalau misalnya gadget, kamarnya ukurannya gede loh, 10x10 misalnya gitu. Taruh gadgetnya di ujung nggak apa-apa dong. Nggak kena. Yang penting nggak nempel sama kita, dekat sama kita ya. Kadang-kadang ada orang taruh di samping telinga kan. Jangan sampai kelihatan sama kita. Oh oke. Gitu. Kalau kelihatan jadi musuhan lagi ya. Begitu. Oke. Dok, mau nanya kalau frekuensi WiFi, kita kan naruh WiFi kadang nggak dimatiin ya, WiFi, tapi HP-nya dimatiin. Nah, radiasi dari WiFi itu ada atau enggak? Kena nggak? Nah ini radiasi ya, kita bahas radiasi itu masih penelitian Ibu. Jadi kalau dikatakan radiasinya aman ya memang aman gitu ya. Tapi sampai sekarang ya Bu ya, nanti perkembangan ke depannya mungkin ada penelitian yang lebih baru lagi. Nah tapi kalau sampai sekarang dikatakan kalau radiasi dari WiFi itu masih masuk aman Ibu. Ya. Oke. Dok mau nanya, kalau radiasi... Bu, sebentar Bu. Bu Feti, ini acara kita sebenarnya sudah berakhir 2:30. Oh ya udah. Jadi nanti tahan dulu aja. Ya, biarkan dokter menjawab pertanyaan Ibu Maheni dulu ya. Ya, ada satu lagi Pak. Ya Pak, halo.
Tadi Ya, udah nanya belum tadi? Udah jawab belum yang pertanyaan Ibu Maheni? Belum dijawab. Nah, silakan belum. dijawab dulu. Nanti dulu Bu, dijawab dulu Bu. Ya, Karena ini ya, acara siap. harus berakhir Bu. Sudah terlewat 10 menit kita. Saya kasih kesempatan dokter menjawab satu kali untuk pertanyaan Ibu Maheni. Silakan dok. Oke, jadi pertanyaan Ibu Maheni tadi memang kalau misalnya kita lebih baik tidurnya itu di fase non-REM yang 3-4 ya, karena itu terjadinya deep sleep dan very deep sleep gitu ya kalau mau dipisah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa sampai sedalam itu di non-REM yang 1-2 saja gitu ya, itu tidak terjadi pemulihan sel-sel tubuh kita, Bu. Dan itu gampang sekali terbangun. Gampang sekali terbangun. Dikit, kesenggol dikit, kena sinar dikit gitu, itu mudah sekali terbangun. Jadi itu tidak bisa dibilang tidur yang berkualitas, tidak bisa walaupun jam tidurnya cukup misalnya. Jadi tidak bisa disebut tidur yang berkualitas. Karena normalnya dalam satu malam gitu ya, itu terjadi siklus semuanya, Bu. Dari REM, non-REM 1, 2, 3, 4, balik lagi ke REM, 1, 2, 3, 4, terus begitu, Bu. Tapi kalau tidak bisa mencapai 3, 4, itu regenerasi sel, regenerasi jaringan, pemulihan itu tidak terjadi di situ. Gitu. Jadi itu tidak berkualitas tidurnya, Bu. Biasanya siangnya itu akan ngantuk biasanya. Oke. Oke, demikian ya Bu Maheni. Para Prativian, mohon maaf ya, saya tidak menduga ternyata sebegitu antusiasnya Anda terhadap insomnia. Ya, saya mengambil kesimpulan kayak kita kurang tidur semua di sini. Nah, ibu-ibu Prativian yang mungkin baru hadir, yang tadi baru ini atau ingin bertanya, silakan saja Anda nonton kembali di YouTube channelnya Sangga Prativi acara ini. Selain di Zoom, langsung live di Sangga Prativi YouTube channel ya. Sehingga sekarang kalau Anda mau nonton kembali, nonton ulang, dapat lagi mendengarkan. Kalau memang ingin bertanya, Anda dapat melihat ada tadi bumper di depan, ada alamat dan nomor teleponnya Dr. Freddy. Silakan berkonsultasi langsung kepada Dr. Freddy ya. Dan seperti biasa, Dr. Freddy, kita ada free gift, betul ya? Oke. Dan free gift kali ini akan saya berikan kepada Ibu Maherni ya. Free gift-nya berupa boleh datang untuk akupuntur 1 kali secara free. Nah, silakan, semoga Ibu Maherni ada di Jakarta ya. Kalau saya mau kasih Dr. Sally susah, ada di Singapura masalahnya ya. Apalagi banyak yang nanya udah ada cabang belum? belum ada cabang. Kita bikin franchise aja apa ya? Oke. Para Prativian yang ada di YouTube channel maupun ada di Zoom, terima kasih untuk kehadiran Anda, partisipasi Anda. Kami mohon maaf kalau misalnya ada yang belum terjawab, ya masih ada yang belum puas, tapi jangan khawatir. Selama Dr. Freddy ada, Dr. Freddy dapat memuaskan pertanyaan-pertanyaan Anda atau apapun yang Anda ingin tahu. Ya, sekali lagi saya bilang terima kasih. Sampai jumpa nanti di acara minggu depan. Minggu depan kira bahas apa nih akupunturnya, Dr. Freddy? Minggu depan, Kamis depan ya. Kamis depan. Kamis depan di jam yang sama kita akan membahas tentang nyeri lutut. Wow. Jadi para Prativian catat baik-baik. Kamis depan jam yang sama jam 1 siang. Undang orang tua, saudara, siapapun yang memang benar-benar mengalami nyeri lutut. Ya, ternyata ini dapat dilakukan akupuntur untuk sampai terjadi penyembuhan. Ya, jangan lewatkan acara Freddy's Journal